Udah, Rifa, saya ini jelaskan dengan dalil yang saya punya ya. Oke, kita opening dulu Mm-mm. ya. Oke, udah live. Oke, Zulkifli M. Abbas sudah live. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli M. Abbas official YouTube dan Rifa MOW. Selamat malam semuanya, saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Assalamualaikum buat yang semuslim ya. Kali ini sebenarnya Abang Zuma punya schedule diskusi dengan saudara Nathan, tapi sudah setengah jam dari waktu yang dijadwalkan. Saudara Nathan tidak kunjung datang. Tetapi alhamdulillah diskusi di pihak Muslim ada Bang Ali dengan Bang Zuma, dan di pihak Kristen ada Pak Jimmy. Salam kenal Pak Jimmy. Silakan perkenalkan diri Anda Pak Jimmy. Salam kenal. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Oke, apa ada seorang pendeta kalau setahu saya ya? Saya mendengar bahwa Anda seorang pendeta, benar? Wah, enggak, siapa? Oke, sorry, kalau gitu kita salah. Oke, dan kita juga kedatangan saudara kita yang Kristen, Bang Buset. Halo Bang Buset, selamat malam. Perkenalkan diri Anda. Selamat malam. Oke, Bang Buset, Pak Jimmy, Bang Buset siap berdiskusi dengan Bang Ali dan Bang Zuma. Siap. Oke, Pak Danto, selamat malam. Siap berdiskusi dengan Bang Ali dan Bang Zuma. Tidak ada paksaan diskusi di komal saya, oke? Halo, Pak Danto. Baik, Bang Zuma sepertinya sudah monitor. Assalamualaikum. Oke, Pak Danto silakan Pak Danto. Siap berdiskusi dengan saudara saya Bang Ali dan Bang Zuma malam ini? Oke, santai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, aku salah. Bang Zuma, Banda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Abang memang ada schedule dengan Nathan, tapi Nathan dari tadi saya sudah share berapa kali, tapi dia tidak kunjung datang. Tapi tenang saja, Abang punya teman diskusi 3 orang teman Kristen, yaitu Pak Jimmy, Pak Buset, dan Pak Danto. Kenapa saya letakkan mereka bertiga? Biar teman-teman Muslim lebih maksimal untuk memaparkan keislaman kepada mereka. Bang, is okay? Nggak masalah? Oke. Dibagi 3 jam lah. Saya moderator. 3 menit. Saya moderator di sini. Insya Allah saya akan berusaha untuk seadil mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, buat Zulkifli M. Abbas official atau YouTube Rifa official juga, selamat menikmati diskusi ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dan pembelajaran pada malam kali ini. Baik, topik kita silahkan disepakati. Awalnya Bang Zuma dengan Nathan mengajak tema diskusi kita adalah pengorbanan. Tapi teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan kesepakatan. Bang Zuma, Bang Ali, atau Pak Jimmy ingin membawa diskusi tema apa? Silakan. Pak Jimmy atau Pak Buset, apa yang ingin dibahas? Kalau saya sih mengalir aja. Ada apa yang mau ditanyakan? Oke, Bang Zuma ingin membawa topik tertentu, silakan ajukan Bang. Biar kita tidak membuang-buang waktu. Ya, sesuai dengan tantangan saudara Nathan kali tadi ya. Terkait dengan pengorbanan, persembahan kurban yang diminta oleh Tuhan. Iya. Oke, siap saudara-saudara Kristen ya. Baik, kita akan membahas tentang kurban. Dan silakan Bang Zuma, Pak Jimmy, kalau ingin mempersiapkan data silahkan, dan Pak Buset juga silahkan mempersiapkan data-data yang ingin disajikan. Siapa dulu yang ingin memaparkan argumentasinya, Bang Zuma atau Pak Jimmy? Silakan. Pak Jimmy boleh atau Bang Zuma boleh? Biar teman kita, ya silakan. Oke, Pak Jimmy boleh, silakan. Mungkin Anda bisa menjelaskan esensi kurban atau pengorbanan di dalam iman Anda. Nanti ditanggapi oleh pihak Muslim, Bang Ali dan Bang Zuma. Dan Pak Buset juga bisa menambahkan. Silakan, Anda punya waktu 3 menit dimulai dari sekarang, Pak Jimmy. Tunggu dulu sebentar. Ini pengorbanan
manusia dari dosa-dosa. Manusia kan dari artian bersekutu secara rohani, ya. Karena akhirnya Adam diusir dari dunia, dari Taman Firdaus ke dunia, akhirnya Tuhan mengutuk dia untuk berusaha sendiri, untuk bagaimana dia bisa hidup, mencari makanan atau apa untuk kehidupannya. Akhirnya Adam di dunia dikutuk sama Tuhan, ya, dan kehidupan kekal juga sudah tidak ada, dicabut, dan istrinya dikutuk, engkau akan kesusahan dalam melahirkan, ya. Kemudian akhirnya keturunannya Adam, ya, kita semua ini pada zaman itu di Perjanjian Lama, karena dosa dari dari Adam, akhirnya anak-anak itu mengikuti dosa sifat dari bapaknya Adam, ya, keturunan Adam. Jadi manusia jahat di hadapan Tuhan, makin jahat, ya kan? Akhirnya diturunkanlah nabi, ya, berapa nabi di situ termasuk Nabi Musa. Tuhan menghukum bangsa Israel, dia diperbudak di Mesir, tapi akhirnya Tuhan mengutus Nabi Musa untuk supaya dia bisa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian, ya kan? Tetap juga mereka juga masih berdosa melawan kehendak Tuhan, ya kan? Akhirnya Tuhan juga menurunkan air bah malahan ke dunia, ya kan, memenuhi bumi, dan akhirnya keturunan keturunan kita itu dari Nabi Nuh, ya, tetap juga mereka masih berdosa, ya kan, masih melawan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak mau ciptaannya itu jauh dari dia, ya kan. Akhirnya ya Tuhan mengutus menjelma merendahkan diri sebagai manusia dalam diri Yesus untuk menebus, menyelamatkan umatnya, ya, dari kejatuhan dosa yang semakin jauh dari penciptanya, ya kan. Ya, jadi Yesus datang itu untuk menebus manusia dari dosa-dosa itu karya penebusan. Karena kalau di perjanjian waktu lama, Anda, Pak, diperhatikan waktu Anda. Ya, di perjanjian lama di situ kan kalau orang berdosa itu kan yang sebagai pengantar untuk pertobatan penebusan itu kan lewat binatang, bukan manusia, ya kan? Jadi binatangnya dikorbankan. Ya, tapi ini Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal di situ dikatakan, ya kan? Oke, Dan Pak, selesai, Pak. Bergantian dengan teman Anda, Bang Buset, monitor. Silakan. Monitor, oke. Karena Bang Buset sedang jeda, mungkin langsung ditanggapi oleh Bang Zuma atau Bang Ali, silakan. Oke, Bang Buset, silakan menambahkan argumentasi prolog dari teman Anda, Pak Jimmy Hadinata, terkait tentang kurban, pengorbanan atau penebusan. Silakan. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, bicara kurban ini, kalau mau bicara kurban dari perspektif Kristen, khususnya dari Alkitab, itu butuh waktu yang lebih dari 3 menit, ya. Tapi saya coba Anda jeda, Pak. Anda terjeda. Halo. Oke. Halo. Iya. Mohon maaf. Apa terdengar jelas suara saya? Ya, silakan. Ya, korban itu berkaitan dengan persembahan. Oke, sekarang sudah terdengar. Ini Pak Buset tidak bisa menggunakan aplikasi bersamaan ketika sedang TikTok, Pak. Ketika Anda buka Google maksud saya, maka Anda akan terjeda secara tidak langsung, secara tidak langsung, otomatis akan terjeda, Pak, di TikTok. Pak Buset, Anda mungkin sedang berbicara, tapi kita tidak bisa mendengarnya. Saya lanjutkan, ya. Oke, sepertinya. Jadi
Oke, Pak, izin Anda tidak bisa buka dua aplikasi bersamaan ketika TikTok sedang berlangsung. Kalau Anda buka Oke. satu aplikasi, maka Anda akan terjeda dan apapun yang Anda katakan kita tidak dengar. Baik, baik. Itu pada dasarnya adalah persembahan kepada Tuhan yang diberikan oleh manusia, dan awal mulanya korban kalau dilihat dari asalnya itu dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, itu pengorbanan itu awalnya dimulai oleh Allah sendiri. Allah mengorbankan hewan yang ada di taman, yang dibunuh atau disembelih dengan tujuan memberikan pakaian atau penutup bagi tubuh manusia, karena manusia dalam gambaran Alkitab, kitab Kejadian, ketika jatuh dalam dosa, manusia akhirnya mata jasmaninya itu celik dan melihat bahwa ketelanjangan itu sebagai sesuatu yang memalukan. Seperti itu. Sehingga itu gambaran rohani bahwa manusia tidak melihat kemuliaan atau tidak melihat ketelanjangan itu dalam kacamata Allah sebagai hal yang mulia, tapi pikirannya sudah tercemar begitu oleh karena dosa, sehingga akhirnya 1 menit dia lagi melihat. tersisa. Iya, terima kasih. Jadi seperti itu. Dan apa hubungan korban yang dilakukan oleh Allah itu dengan hubungannya kemudian? Nah, kita lihat dalam kisah Habel kemudian mempersembahkan korban berupa domba yang disembelih dan diambil lemaknya untuk Tuhan. Dan itu merupakan sebuah praktik yang kemudian berjalan seiring waktu, dan kita temukan dalam praktik ibadah orang Israel. Dan di dalam prosesi itulah sebenarnya gambaran dari penebusan Kristus yang juga disebut anak domba Allah atau korban tebusan dosa yang sempurna, dari gambaran yang digambarkan dalam perjanjian lama dalam persembahan kambing domba itu digantikan oleh Kristus sebagai sosok gambaran korban yang sempurna untuk penebusan dosa manusia, untuk bisa kembali diperdamaikan dengan Allah. Oke, waktu habis, Pak Buset. Mohon Terima maaf. kasih. Waktu 3 menit telah berlalu. Oke. Semoga Bang Zuma dan Bang Ali menangkap poin yang disampaikan oleh dua saudara kita, Pak Tommy juga Pak Buset. Mungkin langsung saja ditanggapi oleh Bang Zuma, kemudian Bang Ali 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bang Zuma. Oke, Bang Ali gimana? Bang Ali monitor. Tafadhal Gurunda. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman dari pihak Kristen. Jadi terkait dengan kurban, para nabi di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu mensyariatkan, memberikan aturan di dalam prosesi persembahan kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Al-Quranul Karim surah As-Saffat dan juga di dalam kitab Kejadian 22 nomor 11, As-Saffat nomor 7, itu memiliki persembahan yang kemudian dipersembahkan untuk menggantikan anak Abraham. Persembahan yang Tuhan berikan itu berupa hewan korban, hewan ternak yang kemudian menjadi korban pengganti manusia. Jadi Al-Quran dan juga kitabnya teman-teman Yahudi jelas sekali Tuhan pencipta langit dan bumi itu memiliki persembahan korban yang menggantikan posisi anak tunggal Abraham, yaitu hewan ternak berupa kambing, berupa domba. Nah, kemudian di dalam iman Kristen justru melalui ajaran Paulus, korban itu ternyata adalah manusia. Nah, kalau saudara kita tadi menjelaskan tentang dosa Adam diwariskan keturunannya, itu tidak akan pernah bisa kita temukan data yang ada di dalam perjanjian lama yang mengatakan ini. Setelah kemudian Nabi diutus, lalu kemudian diutus lagi, manusia itu tidak pernah berhenti untuk tidak melakukan dosa. Bahkan setelah Yesus datang pun untuk mendamaikan dengan darahnya yang dipersembahkan kepada Theos, manusia masih tetap melakukan dosa. Bahkan orang Kristen yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan juga masih melakukan dosa. Jadi apa gunanya dia datang? Ternyata manusia setelahnya masih juga melakukan kemaksiatan. Ujung-ujungnya akan diarahkan untuk bertobat. Nah,
Kalau kemudian konsep saudara-saudara Yesus itu adalah Tuhan inkarnasi menjadi manusia, maka saya menawarkan solusi. Seharusnya Tuhan itu yang benar kalau dilihat dari kitab saudara dan tindak laku daripada Paulus. Sebenarnya saya boleh mengatakan kemungkinan besar yang menjelma menjadi manusia itu Tuhannya saudara itu ya menjelma menjadi Paulus. Paulus menjelma menjadi orang berdosa, lalu kemudian bertaubat, lalu kemudian mengajarkan Yesus itu adalah korban menjadi penebus salah. Bukan Yesusnya. Kemungkinan yang menjelma itu adalah Paulus. Jelmaannya itu bukan Yesus, tapi jelmaannya itu adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Jelmaannya itu adalah Paulus. Oke, di mute dulu. Saya kira gitu ya sebagai pembuka dari saya. Silakan. Silakan. Oke, silakan Bang Ali. Ditambahkan. Oke, sebelum Bang Ali, performan Muslim non Muslim? Muslim. Saya bagai timer aja. Sorry, Boleh. tidak perlu. Biar saya yang jadi timer. Saya hanya akan boleh. memberikan 3 slot buat teman Kristen ya, biar fair ya. Jadi yang Muslim cuma 2 orang. Saya sebagai host dan sekaligus timer di sini. Mohon maaf buat teman-teman Muslim lainnya. Ini aturan di forum saya. Dinda Rifa bisa ndak timernya itu diperlihatkan supaya Oke, saya bisa. bisa menjelaskan itu sesuai dengan waktu yang saya Timer. gunakan. Oke, good. Timingnya kena gitu. Iya. Oke, Saya kalau siap, ada Bos. timer terus diatur timer saya bingung sendiri gitu loh Oke cantik. Bang. Asik. Aku dibilang Oke, cantik. sip. Siap. Bentar Bang. Bentar ya. Kita atur timer dulu guys. Wait a minute. Oke, jadi di rumah aku aturannya adalah aku terlepas dari teman-teman mungkin kecewa atau tidak, tapi memang aku mengadakan diskusi ini kalau memang sudah ada tema dan pesertanya, maka peserta diskusi dari teman Kristen itu haruslah 3 orang ya, Ya, bentar Rifa, ada minimal teman saya seharusnya. mau naik tuh. Silakan, Pemikir namanya siapa ulung. Pak? Pemikir Ulung. ulung. Oke. Ya. Pemikir ulung. Wait a minute. Pemikir ulung. Anda di mana? Saya naikkan dulu. Baik, pemikir ulung. Oke, pemikir ulung saya naikin. Jadi aturan di room saya adalah bahwa saya hanya akan menaikkan Muslim 2 orang dan bertiga dengan saya. Tapi saya tidak akan ikut karena diskusi ini kecuali memang ada kesepakatan saya ikut. Dan dari Kristen itu 3 orang. Gak apa-apa, Oke, ikut aja Mbak saya- Rifa. Ya, tapi saya sudah tidak perlu kalau begini. Oke, tunggu saya kasih timer dulu. Kasih timer. Wait. Mana timer aku dulu hilang. Timer aku hilang. Sabar ya Bang Zuma. Aku jangan dimarahin. Takut aku. Enggak deh. Supaya penjelasan saya itu tepat pada sasaran dan Iya. tepat waktunya gitu. Orang nggak tahu aja kalau aku takut dimarahin Bang Zuma. Mana ya? Enggak lah. Siti yang suka marah. Orang nggak percaya Bang kalau Abang tuh di bawah manajemen aku Bang. Masa mereka nggak percaya? Bentar. Iya. Antum Aduh, mana ini timernya ya? Uniripa yang punya rumah sakit. Kita ini cuma Iya, yang punya rumah sakit saya. Saya juga dipaksa di bawah manajemennya Unirifa, Bang Zuma ini. Haruslah. Ya sama-sama kita honorer. Haruslah. Ya, kan saya yang gaji. Mbak Rifa, pemikir ulung coba naikin. Yes. Oke, pemikir ulung saya sudah tarik Anda. Tolong antri di bawah biar saya naikin juga. Oh, tidak bisa, tidak ada. Dia sepertinya tidak follow aku. Wait. Oke, pemikir ulung, Anda direkomendasikan saudara Anda untuk naik ke atas. Silahkan jangan kecewakan teman-teman Kristen. Pemikir ulung ya, silahkan naik ke atas. Mana dia pemikir ulung? Dia tidak antri Pak Tommy. Saya Oh, nggak siap antri. dengan timer ini. Coba buka itunya. Dia belum bisa antri sepertinya. Saya coba untuk tarik dia, saya jambak beliaunya ya. Ya. Itu ada Bentar, tuh. mana dia? Pemikir Pemikir- ulung 777. Oke, pemikir ulung silakan typing lagi. Oke, ini dia. Oke, saya tidak bisa jambak Anda. Anda saja yang minta untuk naik ke atas ya, biar saya bisa lihat di antrian kemudian saya terima Anda, oke? Saya tidak bisa jambak Anda, sepertinya Anda tidak follow. Saya Sudah akan katanya. pasang timer. Sudah follow. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak naikin dia, Pak. Mungkin akunnya ke Bennett. Biasanya yang tidak bisa itu akunnya kalau tidak ke Bennett, kalau tidak ada problem dengan akunnya. Ya, biasanya seperti itu. Oke, kita di sini 3 menit. Sekarang waktu siapa? Bang Ali ya? Oke, saya mulai. Bang Ali? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya awali prolog dari tim Muslim. Saya izin Gurunda untuk menyampaikan perspektif syariat kurban dalam Islam agar teman-teman Kristen mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, "Fasholli lirabbika wanhar." Dirikanlah solat dan berkurbanlah, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan an-nahar. Dalam bahasa lain, sinonim bahasa Arab an-nahar disebut udhiyah, pengorbanan. Maka ada dua terminologi yang digunakan dalam Islam. Yang pertama an-nahar, yang kedua udhiyah. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 5558 disebutkan, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabsyaini amhalaini akranaini." Telah berkurban Rasulullah pada hari Idul Adha dengan menyembelih 2 ekor kambing yang berupa kibas yang putih yang telah tumbuh tanduknya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah telah diriwayatkan bahwasanya beliau, "Ma amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hirahaqatid dam." Bahwasanya beliau telah bersabda, tidaklah pada hari kurban, pada hari udhiyah, pada hari nahar, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Tuhan semesta alam daripada mengalirkan darah hewan kurban. Maka ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam, telah diperintahkan dalam Al-Quran, dan dicontohkan dalam sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Kurban merupakan ibadah agung, yang mana fadilah atau keutamaannya diriwayatkan dalam banyak hadis, disebutkan dalam banyak riwayat yang mutawatir sampai kepada Rasulullah. Dalam salah satu hadis yang masyhur, ketika ditanya apa fadilah kurban, apa yang didapatkan dari muslim ketika dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah berkata, setiap rambut terdapat kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu-bulu hewan kurban tersebut? Lalu Rasulullah menjawab, lantas bahkan dari setiap bulu dan rambutnya terdapat kebaikan-kebaikan yang akan mengalir kepada orang yang berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang agung. Dalam surat Al-Kautsar yang saya sebutkan di awal mukaddimah tadi menunjukkan Allah menyandingkan solat, perintah solat dengan perintah Oke, kurban. waktu habis. Bang Ali, terima kasih 3 menit. Oke, siapa namanya terpental sepertinya, tapi kita tetap lanjutkan karena masih ada Bang Tommy. Saya undang lagi Bang Buset, dan juga saya masih menunggu Anda saudara kekristenan yang bernama apa tadi tuh, pemulung apa tadi tuh, pemulung atau apa ya tadi namanya, saya Pemikir tahu ya. ulung. Pemikir ulung. Tadi saya sudah coba tarik Anda, Anda hanya menerima saja, lalu Anda akan naik ya. Tapi Anda tidak menerima undangan saya. Baik, sekarang waktunya teman-teman Kristen Pak Buset dan juga Bang Tommy untuk memaparkan, bisa menanggapi, bisa memaparkan. Jadi 2 kali tanggapan, baru nanti saling bertanya jawab. Seandainya nanti ada teman-teman yang minta untuk TikTok, maka kita akan kasih waktu TikTok selama 10 menit. Jadi silakan teman-teman Kristen untuk menanggapi kembali atau mengelaborasi penjelasan tentang pengorbanan di dalam kekristenan. Siapa yang mau duluan, Pak Buset atau Pak Jimmy? Mungkin Pak Jimmy dulu ya. Siapa yang mau duluan? Oke, Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy, di 3 menit dimulai dari sekarang. Halo. Suara saya kurang jelas ya. Saya riset lagi Pak Jimmy. Jelas Bagus, sekali bagus. Jelas. Saya dengarnya kurang jelas. Halo. Saya punya. Oke, mungkin itu earphone-nya mungkin yang bermasalah. Mungkin earphone yang bermasalah. Atau Pak Buset duluan mungkin? Halo, tunggu. Pak Buset aja dulu tidak kali. bisa, Pak Pemikir Ulung tidak bisa pakai laptop.
Pak Pemikir Ulung, Anda tidak bisa join pakai laptop karena belum ada fitur laptop untuk naik ke live. Kalau Anda mau mau bergabung, silakan gunakan handphone Anda. Silakan Pak Jimmy, dimulai. Tunggu dulu Bu, saya punya ini agak bermasalah, Atau suaranya Pak Buset? kecil. Oke, silakan diatur Buset dulu. dulu. Silakan Pak Buset duluan. Ya, Pak Buset silakan dimulai karena teman Anda ada kesalahan di teknis ya. Silakan Pak Buset. Saya mau menanggapi dari Ustadz Zuma tadi ya mengenai korban ya. Kalau kita bicara korban, kekristenan itu sebenarnya konsisten dengan ajaran Yahudi. Hanya saja pemaknaan korban itu dalam prosesnya kemudian itu dipahami oleh teologi Kristen dalam penafsiran Alkitabnya, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sebenarnya konsisten. Jadi gambaran korban yang ada di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya gambaran dari apa yang Kristus kerjakan di Perjanjian Baru. Kalau teman-teman menanyakan kemudian kenapa manusia yang dikorbankan, Perjanjian Lama kok binatang, kemudian Perjanjian Baru kok jadi manusia, dan kemudian tadi mengatakan bahwa apa kok sudah dikorban tetap berdosa, kita perlu pahami itu dengan lebih teliti. Yang pertama bahwa korban itu persembahan kepada Allah yang menyukakan hati Allah. Kalau kita baca dalam kitab Imamat, karena saya nggak bisa buka HP sekaligus di TikTok, jadi saya punya satu device saja. Jadi di kitab Imamat dijelaskan bahwa pencurahan darah itu bagian dari hal ya pengorbanan yang berkaitan dengan penebusan dosa, penebusan salah. Seperti itu. Jadi nyawa dalam konsep orang Yahudi, orang Ibrani, orang Israel itu darah adalah nyawa atau hidup. Jadi pencurahan darah atau pengorbanan hewan yang disertai pencurahan darah itu berarti kehidupan binatang itu digambarkan mewakili orang yang berdosa, kemudian ditebus atau dibayar hutang dosanya itu dibayar dengan pengorbanan dari pencurahan darah hewan tersebut. Nah, tapi gambaran ini dalam teologi Kristen memahaminya kemudian waktu itu seiring dengan nubuatan-nubuatan yang ada kaitannya dengan itu, menyatakan bahwa pengorbanan Kristus itu merupakan penyempurna. Jadi gambaran korban yang lebih sempurna. Jadi tidak perlu berulang kali orang yang percaya kepada Allah Israel atau Yahweh itu datang setiap tahun untuk memberikan kurban itu. Tetapi melalui pengorbanan Kristus yang sudah datang 2000 tahun lalu, anak domba Allah yang disebut berulang kali dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru oleh Yesus sendiri, bahkan oleh para rasul disaksikan, itu kemudian digenapi dalam pribadi Kristus. Jadi kalau dikatakan Paulus membuat satu ajaran baru menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan penebus, itu bukan ajaran Paulus, itu ajaran Yesus. Yesus sendiri mengatakan dirinya anak domba Allah. Alkitab, Injil menyatakan berulang kali tentang hal itu, bahwa dia anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak berdosa. Gambaran ilustrasi itu dipahami oleh orang Yahudi, karena itu orang Yahudi marah sebenarnya. Karena mereka memahaminya berbeda. Mereka memahami konsep mesianik itu berbeda dengan konsep mesianik yang sebenarnya diajarkan dalam Perjanjian Lama. Nah, seperti itu. Jadi konsep mesianik, kedatangan Mesias bagi mereka itu adalah membebaskan orang Yahudi dari cengkraman penjajahan Romawi. Sedangkan Yesus mesianik ini mesianik yang rohani, spiritual, di mana Yesus datang melepaskan manusia dari dosa. Nah, melepaskan manusia dari dosa ini bukan berarti setelah Yesus mengorbankan diri, kemudian orang percaya Yesus, kemudian orang itu otomatis tidak lagi berdosa. Tidak, dalam realita hidup di dunia, tidak. Alkitab mengajarkan, dalam teologi Kristen yang ditafsirkan dari Alkitab sendiri, mengajarkan bahwa penebusan dosa pada diri manusia yang dilakukan Kristus itu dilakukan untuk menghapus status dirinya di hadapan Allah sebagai pendosa, pemberontak di hadapan Allah. Wah, seperti Anda itu. lewat, Pak. Halo. Ya, terima kasih. Waktunya lebih. Ya. Sorry, saya lagi ambil charger tadi. Sorry ya. Sorry. Ya, mohon maaf, saya juga nggak perhatikan. Bukan tidur. Ya. Iya, sorry ya. Saya itu tadi ngambil cas ya. Oke, baik. Silakan sekarang waktu buat tim Muslim ya.
Aduh, lagi ngorok lagi teman satu kosan aku. Baik, silahkan Bang Zuma dan Bang Ali. Bentar. Bentar. Bentar ya. Silakan Bang Zuma dan Bang Ali. Waktunya 3 menit. Bentar aku atur lagi. Nih, aduh, parah ini. Oke, bentar. Pak Tommy sudah bisa? Rambut lagi. Pak Tommy? Halo Pak Tommy? Langsung Pak aja, Tommy? langsung saja Uni kepada Gurunda. Bang Zuma aja ya. Zuma. Dimulai dari sekarang? Iya, baik. Jadi yang perlu dipahami oleh saudara Kristen terkait dengan kurban. Jadi kurban itu yang diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi adalah hewan. Ada yang mengorbankan manusia, tapi itu hanya untuk dewa Molok, dewa Dagon, dewa Baal, atau kemudian yang disebutkan di dalam Yeremia 3:7 nomor 31, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan bernama Tofet di lembah Ben-Hom untuk membakar anak laki-laki atau anak perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan. Jadi tidak pernah Tuhan perintahkan. Yang kemudian hal ini tidak pernah timbul dalam hatiku. Itu firman Tuhan. Yeremia 32:35, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal. Jadi hanya ada Baal, lalu kemudian mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan kepada dewa Molok. Hanya ada dewa Molok dan juga ada dewa Dagon. Nah, Tuhannya Bani Israel, korbannya hewan. Tuhannya Bani Ismail, korbannya hewan. Jadi ada dua sembahan di sini, ya, yang kemudian dipercayai oleh Bani Abraham, baik itu Ishak maupun Ismail, yang mengajarkan kurban hewan, dan juga yang diajarkan oleh Romawi kuno, Yunani kuno, yaitu mempersembahkan anak manusia. Kristen sekarang ini jelas mempersembahkan anak manusia. Harus kita ungkap. Ada apa dengan itu semua? Sedangkan kalau kita melihat secara cermat di dalam Imamat 4, Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, apabila seorang sengaja melakukan dosa, maka seorang tersebut harus kemudian mempersembahkan hewan berupa lembu jantan. Itu kalau seorang yang berdosa. Lalu bagaimana jika yang berdosa itu adalah seluruh umat Israel? Maka Imamat 4:13 jelas mengatakan bahwasanya apabila semua orang Israel yang melakukan kesalahan, ini satu bangsa melakukan kesalahan, maka yang menjadi korban adalah lembu jantan muda. Jadi dia atur, seorang korbannya adalah lembu jantan muda. Kemudian ketika yang berdosa itu berjamaah Israel keseluruhan, maka korbannya adalah lembu jantan muda. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu bagaimana kemudian orang Kristen yang bukan penganut Torah memiliki korban, tapi kenapa korbannya jadi manusia? Sedangkan tidak ada perintah Tuhan korbannya harus darah manusia. Ini yang teman Waktunya Kristen habis, harus Bang. selesaikan. Silakan. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Pemikir Ulung. Malam, suara saya terdengar. Selamat malam Pak Pemikir Ulung. Malam, apakah suara saya Suaranya terdengar? kurang kencang, bisa dikencangkan lagi, bisa dikeraskan lagi? Ya, malam, suara saya terdengar. Bisa dikuatkan lagi? Kecil sekali. Jelas sekali ya. Di Oke, Komal apa teman-teman bisa mendengarkan suara Pak Pemikir Ulung Cek dengan baik? satu, cek satu. Tidak kedengaran. Oke, agak ini kan suaranya agak dekatkan mungkin itunya. Kedengaran. Oke, lagi coba. Cek Oke, satu. sudah kencang. Oke, silakan Anda Saya ya? 3 waktu untuk memaparkan karena Anda baru masuk. Kasih Pak Pemikir Ulung dulu, Bang Ali. Nanti Bang Ali waktu Bang Ali Oke, karena dia kan siap. baru masuk. Biar nanti langsung ditanggapi aja Bang Ali sama Bang Zuma. Silakan Pemikir Ulung memaparkan 3 menit terkait tentang tema kita. Anda sudah menyimak di bawah kan tentang penebusan atau Oke, bisa dimulai sekarang waktunya ya. silakan Pemikir Ulung.
Oke, sebagaimana preposisi dari kekristenan itu, ketika kita bicara korban itu kan ada 5 jenis korban ya, korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penembus salah, sama korban keselamatan. Itu ada di kitab Imamat. Jadi mispersepsi antara Zuma dan Ali terhadap perbandingan antara korban yang ada di kitab Anda dengan Alkitab sebenarnya ini merupakan salah satu sesat pikir ya, karena saya melihat bahwa penebusan itu bukan orang yang ditebus, tetapi bagaimana relasi manusia diciptakan sebelumnya segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk memberontak, untuk memilih alternatif lain selain Allah, disitulah relasi Allah dan manusia rusak. Disitulah disebut maut, disebut kematian. Karena walaupun Adam dan Hawa ternyata masih hidup secara jasmani, tetapi hubungan rohani mereka dengan Tuhan, hubungan ilahi dengan kodrat ilahi yang sebelumnya mereka diciptakan secara sempurna karena Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itulah kerusakannya. Nah, yang menjadi pola pikir yang benar begini, ketika manusia berdosa kepada Allah, apakah agama menjadi penebusan? Oh, itu sesat pikir. Apakah binatang menjadi penebusan? Itu lebih sesat pikir. Artinya siapa yang bisa memulihkan kerusakan relasi antara Allah dengan manusia selain Allah itu sendiri? Dan bagaimana caranya Allah bisa mengembalikan relasi yang sebelumnya harmonis, sebelumnya kudus, sebelumnya ilahi? Dia harus berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia, dan menebusnya dalam keadaan manusia. Sehingga manusia, setiap orang percaya, itu tidak perlu lagi mengalami kematian atau keterpisahan yang kekal dengan Allah. Nah, jadi konsep besarnya yang tidak dipahami oleh kitab Anda, dan Anda sendiri termasuk Zuma dan Ali, itu akhirnya menimbulkan sesat pikir. Apalagi saya secara historis tidak pernah melihat bahwa orang Romawi mengorbankan manusia untuk dewa mereka. Justru mungkin yang secara agama itu orang Viking, bukan orang Romawi. Itu jadi kalau misalnya Zuma dan Ali itu tolong berbicara pakai data dan fakta secara antropologis. Nah, kemudian saya jelaskan secara fakta antropologis bahwa terjadi penyimpangan antara pemaknaan korban dalam Alkitab kemudian dalam Quran direduksi menjadi bahwa hanya binatang. Nah, makna teologis dari yang disampaikan tadi oleh rekan Ali juga tidak menggambarkan sesuatu yang lebih mendalam. Apa makna teologis dari Anda mengorbankan binatang? Anda hanya bagi-bagi daging. Padahal makna teologis dari baik itu Yahudi dan Kristen itu sudah cukup jelas. Halo. Oke. Waktunya habis. Langsung saya tanggapi ya. Terdengar kan? Suaranya putus-putus. Baik. Ya, saya atur lagi. Ali, apa suara saya kedengaran nggak sih? Saya kedengaran. Halo. Suara saya kedengaran jelas? Suara saya kedengaran jelas tidak? Kedengaran juga, Bang Zuma. Oke, siap. Ya, Bisa jelas. kita mulai ya? Silakan, Bang. Baik saudara-saudara, sangat mencengangkan ketika ada pihak Kristen yang menyatakan hukum korban yang telah Tuhan tetapkan dalam Torah atau perjanjian lamanya sebagai sebuah penyesatan pemikiran katanya. Lalu didatangkan hukum baru di amandemen apa yang telah Tuhan tetapkan dalam Taurat bahwa kurban adalah mempersembahkan hewan dengan persembahan anak manusia sebagai sebuah kesucian pemikiran. Padahal mereka lupa apa yang tertulis dalam Ulangan pasal 29 bahwa Taurat itu adalah sebuah produk hukum Tuhan yang diperintahkan untuk dilakukan selamanya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Saya ulangi, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Bahkan Yesus sendiri dalam Lukas pasal 16 ayat 17 dengan garis tinta merah
menyatakan, namun sesungguhnya lebih mudah bagi langit dan bumi untuk lenyap daripada satu titik dalam hukum Taurat itu dibatalkan, saudara-saudara. Maka pertentangan yang mereka lakukan untuk mengabsahkan pengorbanan anak manusia dengan mengatakan pengorbanan hewan untuk Tuhan sebagai sebuah produk sesat pemikiran, luar biasa lancang mulut Anda. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 7, Tuhan mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Lalu datang seorang penulis yang tidak dikenal nasabnya, menulis pada Galatia 3 pasal ayat 10, dengan semena-mena dia berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lalu dia memakzulkan dan membatalkan seluruh hukum Taurat demi proses dan demi target memfinalkan dan mengabsahkan pengorbanan anak manusia. Padahal Yesus telah berkata dengan tegas dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu dibatalkan, saudara-saudara. Lalu, lebih naas lagi untuk mengabsahkan kematian atau pengorbanan anak manusia dalam Galatia pasal 3 ayat 13, mereka dengan semena-mena mengatakan pengorbanan anak manusia yang mati tersebut sebagai kematian yang terkutuk. Tidak hanya membatalkan hukum Taurat, kematian Yesus dikatakan sebagai kematian yang terkutuk, persembahan yang terkutuk. Oke, saudara-saudara. waktunya habis Bang Ali. Terima kasih. Tadi kan Bang Zuma, harusnya kan Bang Ali. Maka saya dengan karena mikir ulang. Jadi di sini tim Muslim ada 2 orang dan tim Muslim ada 2 orang. Sekarang waktunya tim Muslim. Apakah suara saya masih putus-putus? Halo? Jelas, Ya. jelas. Halo? Aman. Aman. Oke. Silahkan tim Kristen siapa dulu yang ingin menanggapi, fokus di menyangga atau menanggapi perkataan Bang Zuma dan Bang Ali. Mungkin saya dulu boleh. Jangan melebar kemana-mana biar kita bisa Ya. berpolitik. Oke, Oke. boleh. Silakan pemikir ulung dimulai dari Sebagaimana sekarang. kebiasaan Ali dan Zuma melebar ya, karena saya tidak pernah mereduksi bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Tidak ada narasi saya menyatakan hukum Taurat itu dibatalkan, tapi Ali menghabiskan waktu 3 menit untuk framing ya. Jadi saya nggak ngerti juga gitu kalau siasat-siasat ini masih terus kalian lakukan gitu, karena seharusnya itu kalian sudah bosan gitu. Saya juga masuk ini karena saya diminta oleh teman saya. Sebenarnya saya juga udah males gitu. Tapi oke, kita lanjutkan diskusi secara cerdas gitu. Jadi yang dilakukan Ali sama Zuma ini namanya strawman fallacy, argumen yang benar-benar sesat logika. Artinya apa? Ketika kalian menggunakan Alkitab sebagai komparasi, kalian harus menggunakan Al-Quran juga. Coba kasih saya satu ayat dari 6.666 ayat yang berbicara tentang hukum Taurat di kitab Anda. Kan tidak ada satupun. Tapi kalau ayat untuk baginda kawin dengan istri janda anak angkat itu ada, sangat bermurah hati gitu. Sesembahan Anda di kitab Anda sangat bermurah hati untuk mengamini ataupun mengakomodasi kemauan-kemauan yang sifatnya seksual. Tapi kalau kita tanya secara jujur, kalau Anda mengutip kitab kami secara brutal, saya mau tanya, ada nggak satu aja hukum Taurat tentang apa itu arti korban? Tidak ada. Bahkan penjelasan makna teologis tentang korban di Quran tidak ada. Tapi dengan beringasnya Anda merampok, Anda mengartikan sendiri, Anda menafsirkan secara brutal makna korban dari Alkitab. Ini nggak fair. Sangat tidak fair. Kenapa Anda malu membahas kitab Anda sebagai referensi mengenai korban? Ini sifatnya diskusi atau Anda menghakimi kitab kami? Kalau Anda menghakimi kitab kami, ya sudah, adil dan objektif. Silakan sampaikan di mana makna teologis tentang teologi korban. Dan kemudian ketika Anda mengutip hukum Taurat, silakan tunjukkan satu ayat saja secara eksplisit di mana ada hukum Taurat tertulis di Quran. Tidak ada. Jadi jangan melebar kemana-mana gitu. Jangan Anda menyerang Alkitab tapi Anda menyembunyikan Quran Anda yang sedemikian tidak mengekspos ini. Jadi ini diskusi yang tidak adil gitu. Nah, saya terangkan secara konstruktif dari kejadian ketika manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, kalian nggak gubris.
Apa solusinya? Agama, kitab, binatang. Seharusnya secara mindset berpikir yang cerdas, yang jernih, kan memberikan solusi. Kalau manusia berdosa kepada agama, kepada binatang, kepada kitab, ya mungkin itu solusinya. Tapi hubungan yang rusak itu antara Tuhan dengan manusia. Tidak mungkin solusinya agama. Tidak mungkin lagi apalagi kitab, apalagi binatang. Kalau kalian tidak hanya bisa kritik tanpa ada solusi yang jelas, bagaimana tadi Zuma bilang katanya ada solusi, nggak ada solusi, kalian hanya mengejek, gitu. Ya silakan ejek kami ya, kami juga akan mendoakan Oke, kalian. waktunya Gitu. habis, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Baiklah, sekarang Pak Jimmy dan Pak Buset. By the way, saya mau ganti dulu, kan ini 3 menit, 3 menit dikali 3, 9 menit untuk tim Kristen dan tim Muslim hanya dapat kebagian 6 menit. Maka untuk tim Muslim, Bang Zuma saya tambahkan menjadi 5 menit. Bang Ali saya kasih 4 menit biar pas 9 menit tim Muslim, 9 menit tim Kristen. Ya, sekarang Pak Jimmy kemudian Pak Buset silakan menanggapi kembali apa yang disampaikan Bang Ali dan Bang Zuma. Nanti Bang Ali 5 menit, Bang Ali Bukannya 4 giliran menit. kami. Silahkan. Iya, Bukannya menanggapi. giliran Muslim sekarang. Giliran Muslim nih menanggapi. Giliran Muslim kan? Iya, betul. Iya. Kenapa Oh, kembali bilang ya? lagi? Oke, gak Muslim. Iya, Bang iya. Zuma 5 menit. Atau Bang Suma Iya. boleh langsung. Oke. Bang Zuma 5 menit. Oke, baik. Bang Ali 4 menit ya. Ingat ya pembagian waktunya. Iya, jadi saudara ini pemikir ulung, harusnya Anda ganti akun. Jangan pemikir ulung, tapi pencurhat ulung. Anda cuma curhat di sini. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Jadi ada perintah, ada pernyataan Allah memberikan ketetapan kepada Musa alaihissalam. Suatu ketetapan, suatu pelajaran, penjelasan segala hal. Di antaranya kemudian adalah perintah berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan berupa syariat ketetapan, yaitu kurban. Nah, kurban yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim disampaikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kurban itu hewan ternak. Itu untuk menguji ketaatan. Menguji ketaatan atas apa yang Tuhan perintahkan. Sama seperti Abraham diuji ketaatannya mempersembahkan anaknya, Tuhan kemudian menggantikan dengan hewan ternak. Tuhan sendiri korbannya adalah hewan ternak. Hanya Kristen yang korbannya adalah manusia. Dan itu disifati oleh ajaran paganisme. Dewa Mitra, juga demikian pula Talmus, Adonis, Orisis. Dewa-dewa ini sama seperti Dewa Molok. Dipersembahkan kepada mereka manusia sebagai persembahan. Sedangkan Kristen itu tidak muncul di tengah-tengah Bani Israel. Kristen itu muncul di tengah-tengah pengajaran Dewa Talmus, Dewa Tamus, dan juga Dewa Adonis. Itu yang perlu saudara pahami. Kristen itu tumbuh di mana? Apa ajaran inkarnasi itu asalnya dari mana? Persembahan darah manusia itu asalnya dari mana? Apa ada ajaran para nabi yang persembahkan darah manusia? Tidak ada. Solusi yang diberikan oleh Allah, baik di dalam kitabnya Nabi Musa maupun di Al-Quran, Allah bertaubat, mentaati segala perintah Tuhan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Apa perlu saya ajari Anda? Padahal akun Anda pemikir ulung. Apa perlu saya ajarin Anda seperti anak TK? Bahwa Tuhan Bani Israel meminta persembahan hewan. Kalau yang bersalah itu adalah seorang imam, maka yang menjadi kurban adalah lembu jantan muda. Kalau yang bersalah itu seluruh orang Israel, maka sama, kurbannya adalah lembu jantan muda. Kalau kemudian yang bersalah itu adalah pemuka atau tokoh dari tengah-tengah mereka, maka kurbannya itu adalah kambing jantan. Tapi kalau yang berdosa di antara mereka adalah seorang miskin, rakyat jelata, maka kurbannya adalah kambing betina. Apa masih kurang? Lalu kemudian Yesus mengajarkan apa? Perlihatkan dirimu kepada para imam. Lalu kemudian persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Sekarang
Saya kasih Anda ilmu. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 4, Musa memerintahkan mengorbankan hewan ternak. Dengan demikian, Yesus memerintahkan kaumnya untuk mempersembahkan persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apa kurbannya? Hewan. Apa hubungannya dengan Kristen? Gak ada. Kristen ini hanya penyusup. Mohon maaf, waktunya udah lewat. Terima kasih. 5 menit. Saya 5 menit, Bang. Bang Kita Zuma 5 sembilan- menit, iya. Bang Zuma 5 menit, karena kan 9 menit, 9 menit. Aduh bentar, saya mute apa dulu. Jangan dipotong, kan saya sudah jelaskan Oke, tadi. baik. Jadi tim Muslim itu 9 menit, tim Kristen 9 menit. Karena kalian bertiga, maka kalian kan 3 kali 3 9. Jadi Bang Zuma itu 5 menit, Bang Ali 4 menit. Ya, saya tadi sudah teriak. Apa suara saya kurang jelas? Baik, Ya. mohon maaf. Jangan dipotong. Bang Zuma 5 menit, Bang Ali 4 menit karena mereka berdua. Jadi setiap tim itu 9 menit semuanya. Oke? Silakan dilanjut Bang Zuma. Iya. Jadi kita dialog, Bung. Kita bukan curhat di sini ya. Percuma akun Anda itu namanya pemikir ulung, tapi Anda bisa mikir. Kalau Anda mengatakan harus Yesus, apa dasarnya? Sementara Tuhan sudah mengunci, sementara Tuhan sudah membuka, dan kemudian mengunci mati. Konsep-konsep kemudian diajarkan kepada Bani Israel. Yeskil 18 nomor 20. 18 20 sampai 22. Apa yang diterangkan oleh Tuhan di sana? Orang yang berbuat dosa itu yang harus menanggung dosanya. Anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa ayah. Apabila ada seorang jahat kemudian orang fasik bertaubat dan dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kemudian pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Lalu data nomor 22-nya dikatakan segala dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap ia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Lalu untuk apa Yesus dipersembahkan ke dewa? Ke teos? Untuk apa? Ini ajaran yang Anda anut, ini ajaran dari mana? Tuhan tidak pernah membenarkan. Di dalam Imamat 18 nomor 21, jangan kau serahkan seorang anak-anakmu Bang. untuk persembahan kepada dewa Molok. Itu perintah. Demikian. Waktu habis. Oke, Bang Ali 4 menit ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemikir ulung, Saya nggak bisa. Terus gimana pemikir kita ulung, iya. Pemikir ulung dengarkan. Jangan dipotong dulu. Anda Nanti menantang, baru Anda. berikan satu ayat saja dari Al-Quran yang merangkum hukum Taurat. Ada 613 mitzvot atau hukum Taurat yang terkandung dalam perjanjian lama. Dan ada 10 hukum yang sangat terkenal atau 10 hukum Taurat. Jadi jangankan satu, akan saya berikan kepada Anda malam ini 10 hukum Taurat yang dirangkum lengkap dalam Al-Quran. Dan untuk pengetahuan Anda, Al-Quran itu berdasarkan pendapat Ibnu Al-Arabi mengandung lebih dari 800 hukum ayat yang terkandung di dalamnya. Maka pada malam ini catat baik-baik dan jangan pernah tanyakan pertanyaan yang sama lagi di lain kesempatan. Hukum pertama, jangan menyembah Tuhan selain Tuhan yang esa atau Tuhan yang tunggal. Al-Quran mencatatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang tunggal, yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hukum kedua, dilarang membuat berhala. Al-Quran menarasikan narasi yang sama dalam surat Al-Qasas ayat ke-88, wala tad'u ma'allah ilahan akhar, dan jangan pula engkau sembah berhala atau Tuhan lain yang dibentuk dengan tangan selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Maka Al-Quran menarasikan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama terbaik yang indah. Maka bermohonlah dan berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang yang menyalahartikan nama-nama Tuhan. Dan hukum yang keempat, mengingkari hari Sabtu dan sucikanlah. Maka Muslim membawa syariat penggenapan, maka hari yang dikuduskan, disucikan dalam syariat Islam adalah hari Jumat. Diabadikan dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
fas'u ila dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju peringatan Allah. Hukum kelima, menghormati kedua orang tua. Maka Al-Quran menarasikan hukum tersebut dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah saja dan janganlah engkau mempersekutukan Allah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Hukum keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Ada ayatnya? Ada. Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallah illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak pula membunuh orang yang diharamkan Tuhan kecuali dengan kebenaran yang nyata. Hukum ketujuh, dilarang berzina. Maka Al-Quran menarasikan dalam surat Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Hukum ke-8, dilarang mencuri. Al-Quran menarasikan 188, wala ta'il batil. Janganlah engkau makan, janganlah engkau ambil harta sesama kalian dengan cara yang salah dan batil. Dan janganlah engkau menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahui. Hukum ke-9, jangan bersaksi bohong. Disisakan hukum 2 hukum lagi nanti Bang Ali untuk sesi selanjutnya dikarenakan waktu antum sudah habis. Jangan tantang kami mendatangkan dalil tentang hukum, karena kami berlebihan dalil tentang itu. Oke, Masya Allah. Semoga mendapatkan ini ya jawaban dari pemikir ulang. Baik, sekarang tim Kristen untuk menanggapi Bang Zuma dan Bang Ali. Siapa dulu? Silakan Pak Jimmy, Bang Buset dan pemikir ulung untuk menjawab atau menanggapi tim Muslim. 3 menit untuk kalian rata. Dimulai dari siapa dulu? Buset? Pak Buset, Pak pemikir atau Pak Jimmy? Siapa? Pak Buset. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Buset. Mungkin saya mau tanyakan dulu lebih lanjut sebelum kita lanjut diskusi ya, atau saya memberikan paparan ya. Kita ini sedang mengkoreksi satu ajaran sedangkan dari tadi saya melihat teman-teman Muslim, khususnya Bang Zuma dan Bang Ali itu banyak mengutip kitab-kitab yang dipegang oleh kami sebagai kitab suci, yang sebenarnya juga diklaim teman-teman Muslim kan sebenarnya sudah dipalsukan ya. Izin suara saya, dengar suara saya Pak. Denda Rifa, saya tanggapi sebelum masuk ke inti dari ini. Gini, Bung. Al-Quran dengan pemahaman umatnya itu sejalan dan seirama, seia sekata. Sedangkan Bible dengan pemahaman konsep Kristen itu bertentangan. Ini tanggung jawab Anda untuk menjelaskan, untuk mencerdaskan anak bangsa. Kayak mana mungkin kitab Anda mengajarkan mempersembahkan menurut klaim Anda. Kitab Anda mengajarkan mempersembahkan hewan ternak. Anda melihat Kristen mengajarkan mempersembahkan anak manusia. Nah, tugas Anda kemudian untuk menjelaskan itu. Kristen Jangan tidak pernah mempersembahkan anak manusia. Silakan. Pahami dulu dengan baik. Yesus itu anak manusia, Bung. Yesus itu anak manusia. Dan saya akan buktikan itu. Diskusi nggak berimbang, kalian mempersembahkan diskusi yang saya lihat malam ini lebih tendensius untuk menyerang ajaran Kristen dengan mengutip ayat. Bukan menyerang. Kitab Anda bertentangan dengan agama Anda. Itu makanya Anda korban dalam hal ini. Korban doktrin dan dogma. Anda suka mengutip ayat kemudian tanpa konteks, tanpa karena itu data di dalam kitab saudara bertentangan dengan gereja. Enggak bertentangan dengan gereja. Kalau bertentangan dengan gereja udah lama nggak ada, Pak. Bungkus gini. Imamat 1 nomor 2 diperintahkan mempersembahkan apa? Manusia atau hewan? Cuma diam. Jawab. Saya pikir Anda perlu belajar dulu. Kalau Anda bilang kalau saya justru sedang mengajari kamu sudah salah, gereja sudah Loh. Ya, jadi yang diperintahkan dipersembahkan apa? Kan belum curhat ya, jadi masuk ke substansi saja. Jadi mohon maaf. Berita lu kenapa imanmu bertentangan dengan kitab lo, makanya ganti pemikir ulung jadi curhat ulung. Lanjut. Oke.
Jadi gini, ini kan giliran kami ya, Kristen ya. Ya, giliran. Jadi Ya, Pak Buset mungkin orang yang belum pernah diskusi, jadi dia kaget mungkin. Silakan. ya, Sekarang udahlah. waktunya rata ya, 3 menit 3 menit. Silakan Pak Ya, Jimmy O- dan Pak Pemikir Ulung. waktu saya kasih ke pemikir ulung, biarlah pemikir ulung biar supaya terarah dengan Bang Suma. Oke, iya, Baby Oke. Zuma ini memang terkenal memang mulut itu ya, framing dan segala Jangan ad macam. Kita hominem nggak ya, tidak perlu ad Dari- hominem. Bantah dari saya tadi dengan saya ad hominem. ilmu, wahai Tidak ada curhat ilmu sama ulung. sekali. Bantah saya dengan ilmu, Oke. bantah saya dengan ilmu. Eh, Jangan curhat. Ilmu yang Anda kuasai apa? Saya menguasai Bible. Oh Paham? iya, paham. Yes, Oke. yes. Ini- Camkan ini- itu baik-baik. Oke, Udah, kita dialog. Kamu nggak jangan saya curhat. minta- Bantah saya Iya, dengan waktu data. terbuang. Waktu saya di riset Waktu dong. terbuang. Tadi si Juma main. Bantah Ya, saya makanya dengan ilmu, Anda oke? juga Saya jangan Saya trigger. menguasai Bible-mu. Waktu saya Oke, paham di itu. riset. Anda Paham jangan itu. trigger orang lain. Harus Anda kau dapat terima ditanya. nasibmu bahwa Suma lebih paham Bible daripada kamu Oke. sendiri. Nasibmu Lanjut itu. aja. Lanjut. Oke, saya minta waktu saya di riset, saya udah kehilangan 30 detik Anda gara-gara gini mulut loh, Juma. Anda tadi berbicara Saya nge-trigger Bang minta, Zuma untuk saya minta menjawab. waktu saya di riset, moderator bisa adil. Ya, Kasih, Anda kasih, juga jangan kasih, men-trigger kasih, Bang Zuma Oke. waktu bertanya. kasih. Ya, biar jangan nangis, Oke, kasih lagi. Ya, sifat kekanak-kanakan Juma dan Adi, ya, jangan nangis. Kita bisa nilai lah. Nah, secara Makanya dewasa. jangan curhat. Kamu ikut perang, Ini- kamu harus siap senjata. Ini medan perang, Rifa, Bung. Rifa, ini 12 Jangan kau jadi detik loh. penari latar makanya di sini. jangan Kau ilmu masih saya. kau malu-malukan Kristen kamu. Kalau nggak ada ilmu turun, naikkan yang lebih hebat. Kalau Oh, nggak iya. mampu, Jangan curhat. silakan turun. Debat kok jadi penari latar, piye Ini tuh, Mas? 30 detik saya Ini terus diskusi apa debat kusir ya? Mohon maaf. Iya, debat kusir ini. Bukan, gini loh, Debat silakan kusir. kalian paparkan sanggah apa yang disampaikan Ketika Bang saya Zuma mau dan Bang Ali. memaparkan, Kalau saya kalian benar, dipotong. kalian punya. Ya, Makanya sudah saya Anda jangan paparkan. ad hominem. Anda jangan ad Dari hominem. tadi saya terima ad hominem. Oke, dari tadi saya terima ad hominem. akun saya ditandai, saya harus rungkat dulu. Aduh, mohon maaf. Ini makanya dari tadi jangan tantrum. Aduh, gila ini orang-orang ini. Nggak bisa diskusi apa ini. Nganu bang, apa aja tuh malahan itu. Gimana, gimana? Amerika, Gimana? Australia itu bebas. Oh iya? Bebas sana, malah tidak ada kamu dari suku mana, dari sini tidak ada kayak Indonesia persis malahan. Bahkan saya pernah ketemu orang sholat di pinggir jalan itu memang betul itu. Jadi udahlah bang, masalah itu percaya aman lah, nggak ada masalah itu. Yang penting kita saling bisa menghargai, menghormati, saling memahami. Betul. Salah aman bang, salah aman, tenang aja. Yang penting kita bisa memahami ajaran apa yang kita bawakan, apa yang diajarkan sama ajaran itu, apa yang diajarkan di situ. Bagaimana tidak toleransi di Indonesia ini, Islam tidak toleransi ketika ada bom meledak yang meledakkan yang dituduh Ya. orang Islam. Kami pelakunya yang mengamankan seluruh wilayah gereja di Indonesia. Para banser diturunkan untuk menjaga. Bentuk toleransi terhadap sesama dan menunjukkan bahwa Islam itu bukan teroris. Yang teroris itu adalah bukan Islam. Mereka salah persepsi. Silakanlah, ada-ada aja sih. Ten nih. Kenapa sih? Kenapa sih kalian begitu kalau diskusi? Biasa aja kalau emang salah yang disampaikan Bang Zuma sama Bang Ali, kalian ya inilah, kalian bantah lah. Masa kalian nggak bisa bantah? Kalau emang kalian dalam kebenaran, pasti kalian bisa bantah. Oke. Di report Bang barusan. Ya, Adalah kira-kira lebih buat barang, nggak usah baik lagi. kalau kalian tidak sanggup pakai polanya bom-bom. Dia Iya. live ketika Bang Suma tidur gitu. Jangan sok nantang tapi ilmu nggak ada. Kayak gini lah jadinya. Kalau salah yang disampaikan Bang Zuma sama Bang Ali ya sanggah dong. Bukannya kan data ditampilin. Iya. Debat tapi kok lucu, cuman jadi Iya. penari latar. Kayak mana Malah ceritanya? pada curhat.
Aduh, aku lagi semangat-semangatnya nih. Kalian malah report kalian jangan report lah, woi. Aten. Kalian takut banget gitu. Kalau Bang Zuma salah, kesempatan kalian menginjili orang-orang dan menyatakan bahwa Bang Zuma salah. Ayo teman-teman tap layar biar report mereka tidak Ini mempan. 8 ya, ini 8. Bintang bagus jangan naik dulu, meronta-ronta jangan naik dulu, fokus di tim debatnya aja, tim Kristen dengan tim Muslim. Buat kalian yang memang belum pernah berdebat ya, kaget dengan debat-debat seperti ini ya, saran aku ya jangan ikut, belajar dulu aja daripada kaget nanti. Ya, aduh ini nggak bisa lagi di mute. Kalau kedengaran suara ngorok teman sekamar aku jangan di ini ya. Bang tuh dengaran nggak Bang? Biarin aja ngorok. Iya, Iya, biarin aja. biarin. Nggak ada pun kita dengarkan. Penting Jadi bukan aku. jadi backsound itu, backsound musiknya. Nah Bang Neflos atur nanti Bang Neflos ininya mereka. Aku kadang sering lupa siapa lebih dulu siapa yang kemudian ya. Ini udah 8 ini. Ya aku tahu Mana yang kalau tadi itu 3 sulit orang? menghadapi Mana? Bang Zuma. Curhat ulung mana? Berani-beraninya tentang Al-Quran. Mereka aku tahu itu ini meronta-ronta Muslim apa non Muslim ya. Bang Neflos monitor tolong diatur nanti apa poin-poinnya, time-nya. Nah ini. Oke, sepertinya mereka sudah diselamatkan oleh reportan ya. Jadi mereka Gaya lama ya, gaya lama untuk kabur ya. Memalukan itu. nanti kalau ini Bang Zuma silakan ini aja, silakan papat. Ini Bang meronta-ronta Muslim non Muslim? Bang meronta-ronta Muslim non Muslim? Ya Muslim. Aku turunin ya. Aku agak kejam memang di rumahku itu. Jadi rumahku itu memang aku isi kalau debaternya ya debater yang udah biasa aku lihat. Kalau yang Muslim naik nanti aja di sesi aku lagi santai-santai atau lagi karaokean naik ngobrol-ngobrol. Kalau dalam ranah debat ini aku nggak berani naikin sembarangan orang, oke? Jadi jangan meminta naik untuk teman yang Muslim, kecuali yang memang sudah terbiasa. Mana Pak Jimmy? Mana Pak Jimmy? Mana Pak Jimmy? Pak Jimmy. Naik pendeta Jimmy. Tadi malam waktu ngelabrak anak-anak muda Oten yang lagi belajar Islam kok nyaring banget. Ini malam ini ciut kamu. Bang Ali jadi barbar sekarang. Oh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi Kenapa? wabarakatuh. keluar. Ini Ya, di Waalaikumsalam. di report akun aku. Oke. Bentar lagi kalau dirungkat itu udah di banned aku. Ya. Oke, Oh, buat gitu. ini si pemikir ulung. Jadi begini, di TikTok itu deteksi pertama adalah kata hujat antara satu orang dengan orang lain yang dideteksi sebagai seorang yang melakukan pertengkaran. Itu. Yang ketiga reportan. Jadi 3 hal itu yang menjadi asbab room akan dirungkat oleh TikTok, admin TikTok. Oke, maka mari kita sama-sama hindari jikalau memang ingin berjalannya diskusi ini dengan teratur dan baik. Sudah ada 2 teman Kristen, Bang Neflo silakan bantuin. Aku sering lupa siapa yang dulu, siapa yang kemudian. Ya udah, aku minta ini pemikir ulang terusin yang tadi. Ya, sebentar dulu Supaya ya, bicara sebentar. langsung Ada Bang yang Zuma. harus diingatkan. Sebentar. Saya kalau jadi moderator, sorry aja ya kalimat saya kadang bisa merobek-robek tulang belulang kalian. Sebentar ya. Saya benci sekali dengan rengekan-rengekan itu. Dalam diskusi itu yang dibawa bukan rengekan, bukan perasaan yang dibawa, pengetahuan yang dibawa. Jadi kalau mau ngerengek itu di Instagram, di Facebook, itu bisa. Di sini nggak bisa begitu. Sebentar. Saya ambil pusaka saya dulu. Oke. Uni tadi yang terakhir siapa Uni? Tadi di teman Kristen, Pak Pemikir Ulung ya. Tapi kalau bisa jangan Waktunya berapa serang menit? pribadi. Waktu mereka 3 menit 3 menit. Sekarang gimana kalau kasih waktu 5 menit Bang Zuma mau? Karena cuma 2 orang. 4 Ya, menit boleh. aja, Dek. Ya. 4 menit Bang Nepos. Pak Neflos moderator, saya minta izin 10 detik Siap. saja. Silakan Ustaz. Oke, karena kan setelah saya nanti langsung dimulai sama pemikir ulung.
Oke ya, saya telah berhasil menjawab tantangan Anda untuk membawa data apakah Al-Quran merangkum hukum Taurat. Ada puluhan, yang saya bacakan sudah 8. Sekarang berikan saya satu ayat saja. Yesus menyatakan dirinya akan menjadi korban anak manusia. Baik. Baik, kalau begitu. Anggap saja saya menyimak ya hasil diskusi tadi. Tadi kata Unda Ripa yang terakhir tadi yang bertugas untuk memberi tanggapan itu adalah dari pihak Kristen yang diawali dari pemikir ulung. Waktunya berapa? 4 menit ya? 4 menit ya? 4 menit. 4 menit, Gini, 4 menit. waktu saya kasih ke pemikir ulung lah, jadi dia bisa 8 menit. Wah, Pak Jim ini berlindung terus dia. Enggak, supaya panjang gitu. Kadang kan belum selesai sudah ini gitu kan, supaya terarah. Anda cuma memenuhi slot Oke ya. aja. Makanya langsung Oke ke lah. poin saja kalau nggak mau panjang. Langsung ke poin Oke. saja. Jadi biar pemikir ulung singkat. 8 lah waktu saya sama dia nih. Ya itu terserah lah, itu urusan teknis Oke. lah kalau begitu. Ya. Pak Ya, Pendeta Jimmy oke. turun aja kalau nggak mau bicara, biar naik oten lain. Bukan nggak mau bicara, tadi kan saya sudah bicara juga. Tapi kan saya mau pingin supaya Bang Suma dengan pemikir ulung ini berdebatnya kan lebih terarah, mereka nggak terputus-putus. Begitu. Jadi bisa saling Ya bisa saja menjawab. nanti disambung-sambung. Itu sesi Ya TikTok. bisa saja sih. Kalau Bisa namanya saja. pemikir ulung itu, Bang Jimmy, nggak cukup semenit kelar lah itu pertanyaan dijawab. Pemikir ulung kok. Ngapain 8 menit? Lama kali mau ngapain jualan obat? Lanjut. Oke. Iya. Jadi waktu kami ya. Atau mau Silakan dikasih pemikir 2 ulung. hari, 2 hari, mau dikasih 2 hari. Ya udahlah, lama kali nanti. Oke ya, silakan pemikir ulung bro, langsung dimulai dari sekarang. Saya respon dari Ali ya yang melakukan cocok logi bahwa seluruh hukum Taurat teradopsi di kitab Anda gitu. Itu pemaksaan yang brutal gitu. Sementara Anda bilang hukum Taurat itu spesifik diturunkan kepada Musa. Tapi Anda coba untuk memanipulasi fakta-fakta itu menjadi tersebar di Quran di mana-mana. Itu yang pertama. Terus kemudian argumen pembantahan saya gitu ketika Anda bicara tentang jangan mencuri, ada khusus ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa harta rampasan itu adalah milik Nabi. Kemudian di hukum Taurat itu juga tertulis jangan mengingini istri sesamamu. Lalu apa kabar ada ayat yang sedemikian baiknya, generesnya turun untuk sekedar Muhammad bisa mengawini istri anak angkat yang luar biasa cantik. Jadi apa yang Anda klaim itu adalah pernyataan bohong, tidak sesuai fakta yang dibantah oleh kitab Anda sendiri gitu. Jadi seharusnya Anda punya malu menyatakan bahwa hukum Taurat itu teradopsi ataupun terakomodasi di kitab Anda, itu adalah suatu kebohongan. Karena yang Anda sampaikan itu tidak suatu fakta gitu. Jadi secara menyedihkannya lagi, makna teologis dari bagaimana Al-Quran mengekspos apa makna teologis dari korban binatang ya, itu cuma bagi-bagi daging. Itu adalah pemaknaan yang paling dangkal. Sangat dangkal gitu, sehingga Juma dan Anda selalu harus meminjam Alkitab, harus meminjam perjanjian lama supaya ada rangkaian historis. Jadi kalian punya tonggak historis seolah-olah kalian adalah estafet dari Yahudi. Padahal Yahudi sendiri tidak pernah mereduksi bahwa hewan korban itu hanya untuk dibagi-bagikan, gitu. Jadi pemaknaan yang sangat dangkal inilah yang menyebabkan sesat pikir gitu, selalu sesat pikir dan belaga tahu gitu, belaga paling tahu, paling menguasai gitu. Sementara yang tadi saya sampaikan sebagai satu tema utama, apa yang menjadi solusi ketika hubungan itu putus antara Tuhan dan manusia? Anda bilang bertobat, ya tentu manusia harus bertobat, tapi apa solusinya? Kenapa? Karena ketika manusia sudah melanggar kekudusan kesucian Allah, itu bukan hal yang sepele. Memang di kitab Anda menyepelekan itu, pelanggaran kekudusan, pelanggaran kesucian itu di sepeleritas. Tapi Tuhan tidak bisa seperti itu. Tuhan Maha Kudus. Tuhan tidak bisa mengingkari kekudusannya. Tuhan tidak bisa mengingkari kebenarannya. Tuhan tidak bisa mengingkari kebaikan, keadilan, dan kekudusannya sekaligus. Nah karena itu sampai dengan detik ini kalian gagal. Kitab kalian juga belum bisa berhasil memberikan solusi. Ketika manusia berdosa kepada Allah, kepada Tuhan Allah, kepada God ataupun kepada Yang Maha Kuasa, apakah pantas hanya dimediasi oleh agama? Nggak pantas, apalagi cuma kitab, apalagi cuma binatang. Jadi jangan berputar-putar menyerang Alkitab, tapi di kitab Anda tidak terdapat makna teologis
sehingga orang bisa paham, sehingga orang bisa menghayati pemaknaan terhadap korban tersebut gitu. Nah, sementara kenapa hal-hal yang sangat spesifik ada di kitab Perjanjian Lama itu tidak tertulis kembali? Apa lupa? Dari 6.666 ayat tidak ada satupun yang menjelaskan kenapa Musa harus mengorbankan hanya untuk bentuk ketaatan. Nggak sedangkal itu. Pasti ada makna simbolisnya gitu. Kalau ujian bentuk ketaatan itu nggak cuma kita menyerahkan korban gitu. Bahkan itu udah sangat jauh maknanya tereduksi daripada historisnya pada saat bangsa Israel memberikan korban. Bahkan di kitab Anda pun tidak tercatat siapa pertama kali mengorbankan hewan. Siapa pertama kali mengorbankan tumbuh-tumbuhan ataupun hasil panen. Di kitab Kejadian jelas, yang pertama kali adalah Habel, yang kemudian Kain iri karena dia hanya persembahannya tidak diterima gitu. Nah, kalau misalnya Zuma dan Ali atau seluruh umat Islam gagal memahami konsekuensi dari kitab Kejadian 3, ya saya bisa mengerti gitu, karena memang itu sesuatu yang sifatnya sulit gitu. Ketika manusia tahu telanjang dan mereka menyematkan tumbuh-tumbuhan, Tuhan mengganti dengan binatang, artinya ada korban darah, sehingga untuk menjadi suatu simbol, suatu saat nanti Yesus Kristus akan turun dan akan menjadi penebus. Karena yang setara dengan Allah itu hanya Yesus Kristus, bukan malaikat, bukan agama, apalagi bukan nabi, apalagi bukan binatang. Jadi kalau misalnya di kitab kalian gagal menemukan makna teologis dari korban itu, kemudian kalian harus mengemis kepada kitab Perjanjian Lama, seharusnya Anda malu. Kalau misalnya tidak terang benderang kitab Anda itu menjelaskan makna teologis dari masalah korban gitu. Bahkan kalian nggak tahu ada lima jenis korban. Kalian cuma tahu ada korban ini doang. Kalian nggak tahu ada korban bakaran. Walaupun kalian tahu itu ada di kitab Kejadian, tapi di kitab kalian, Zuma tuh lebih pintar dari kitab kalian. Gitu, karena dia mengcopy paste mengadopsi kitab-kitab dari Perjanjian Lama gitu. Jadi saya salut, Zuma ini luar biasa pintar dan melebihi dari kitab yang... Ini kenapa jadi curhat ini anak ini? Anak kecil, kamu jangan curhat. Moderator boleh di... Waktu saya tembung sesi dengan kau curhat. Artinya begini, saya coba untuk menjawab ya, apa yang tadi Ali sampaikan gitu. Nah, kau menjawablah supaya kau nampak seperti manusia. Jangan kau curhat aja. Tolong, itu ad hominem loh, saya manusia dikatakan tidak manusia gitu. Nah, jadi sekali lagi domba kok ngaku manusia gimana sih? Nah, ini mau diteruskan atau enggak? Masa saya teruskan aja ya. Ya, teruskan saja. Ya, intinya kau kenapa kayak gitu? Ini gimana? Kau curhat aja terus. Aturannya adalah setiap ada, mohon maaf, setiap ada TikTokan, sebentar saya moderator ini. Katakan pada temanmu jangan pakai konde di sini. Oh, gitu ya. Baik, setiap ada TikTokan itu waktu akan dihentikan. Tenang saja, Bro Pemikir Pemulung dan Bro Jimmy, setiap ada TikTokan, waktunya bicara saya diam. Itu masalah. Turunkan aja ini, turunkan, cari yang berkualitas. Tidak bisa begitu. Udah, kau nggak ada ilmu kau. Gitu loh. Artinya ini kesempatan yang baik. Kamu turun, nggak ada manfaat curhat. Zuma, karena orang tuanya, ayah ibunya tidak pernah mengajarkan etika. Jadi kita harus kasihan, jadi kita harus mengajarkan etika kepada Zuma. Kamu itu diajak di sini debat, bukan curhat, Tuyul. Aduh, saya dikata-katain, ini gimana ya? Apakah saya bisa melanjutkan? Tadi waktu saya dihabisin Zuma 2 menit, jadi saya minta tambahan. Nggak bisa. Kau turun, kamu turun. Aku nggak butuh oten penyembah dewa Molok yang curhat. Kamu turun. Jenaikan yang berbobot. Curhatnya di mana, Bang Suma? Mungkin begini ya. Cuma curhat. Mungkin begini. Yang diharapkan sebentar, Bro Jimmy sebentar ya, Bro Pemikir Pemulung. Mungkin di sini ada beberapa hal. Anda koreksi saya di mana saya salah. Ya, siap. Baik. Saya koreksi. Siapapun itu. Kan begitu ya. Mungkin kebiasaan atau tradisi dalam kalimat mana saya salah. Iya, sebentar. Waktu Anda sudah dihentikan. Jadi Anda tidak usah ngomong lagi. Sebentar, waktunya dihentikan, nanti akan dilanjutkan. Sebentar, saya tengahi dulu. Bahwa di sini dalam tradisi dialog lintas agama tentu bukan hanya sekedar narasi-narasi yang tidak berdasarkan dalil
dalil-dalil dari kitab-kitab yang Anda yakini, kan begitu. Nah, sebisa mungkin setiap narasi-narasi yang dibangun disisipi dengan dalil-dalil yang memang bisa membuktikan bahwa narasi itu ada. Itu mungkin barangkali yang dituntut. Ini terlalu berpihak gitu. Tadi saya sudah kasih dalil bahwa kegagalan Zuma memahami kejadian 3. Baik, kalau begitu mau dilanjutkan atau tidak? Akan dilanjutkan. Gitu. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, jadi pemahaman Zuma mengenai kekristenan itu sangat dangkal gitu. Jadi ya kalau pemahaman dia tentang kitab dia terserah lah. Tapi yang menarik gitu, kenapa Zuma dan Ali, khususnya Zuma ya, kalau Ali saya kasih respect, kenapa dia tidak membahas Alkitab sama sekali. Dia lebih concern kepada Al-Quran dan saya angkat jempol karena itu yang harus dilakukan. Tapi Zuma kayaknya menyusun Alkitab. Kenapa? Karena mungkin dia kecewa. Di kitabnya dia tidak bisa menemukan makna teologis mengenai korban tersebut. Nah, tidak bisa disalahkan Zuma juga gitu. Mungkin penulis kitab itu terlewat ataupun menganggap itu tidak penting, kita nggak tahu juga. Tapi permasalahannya ketika Zuma gagal memahami konsekuensi kejadian 3 ayat 1, dia melebar kemana-mana gitu. Dia menggunakan seluruh bangunan cocok logi, comot logi, dia ambil ayat, kemudian dia reduksi sedemikian brutal, sehingga ditafsirkan sedemikian brutal gitu. Nah, inilah yang menjadi disparitas pemahaman antara kebenaran dengan pembenaran. Nah, Zuma membenarkan apa yang sudah menjadi tendensi dia gitu. Nah, sementara dia tidak pernah sampai dengan detik ini tidak pernah menawarkan solusi yang konkret. Jika manusia bersalah kepada Tuhan, apakah layak agama, apakah layak kitab, apakah layak binatang untuk menggantikan itu? Karena kesalahannya kepada Tuhan. Nah, disinilah sesat pikir bahwa saya coba menjawab kenapa Yesus Kristus itu harus menjadi manusia dan kemudian harus menebus manusia. Karena kesalahan manusia itu kepada Tuhan, bukan kepada agama. Apalagi kepada buku, apalagi kepada nabi, apalagi kepada binatang. Nah, sementara dari tadi saya tanya, apakah di kitab tersebut ada makna teologis yang sangat mendalam tentang korban? Tidak ada. Zuma dengan secara serampangan, secara brutal mengambil Alkitab untuk mendukung kebenaran dia. Gitu. Times up. Ya, saya tegaskan untuk teman-teman siapapun itu narasumber ya. Tolong kalau di sini kita mengidentifikasi atau ada terindikasi narasi-narasi yang merujuk kepada personal, maka itu akan kita hentikan ya. Kita berusaha sefair mungkin untuk tidak menyerang personal. Perhatikan itu. Dari tadi Bro Pemikir Ulung 70% saya perhatikan selalu ya, selamat malam Bro Kubir, apa itu? Bro The Ghost. Ya, selamat malam ya, Bro. Ya, oke. Ya, dari tadi narasinya 70% itu mengarah kepada personal seseorang ya. Jadi kalau bisa jangan ada menyinggung ataupun merujuk kepada personal seseorang. Silakan ditanggapi apa yang menjadi bahan diskusi saja. Itu mungkin ya. Oke. Gurunda silakan pakai 8 menit. Oke. Ini kalau Jangan akhi, jangan. The Ghost ntar dia merasa mati curhat nanti. kepala. Dia kalau merasa besar kepalanya nanti kalau kita berdua bicara, Gurunda. Ya, nanti mati curhat dia nanti. Ingin menanggapi. Belum. Ini belum waktu Anda. Belum waktu Anda. Nanti saudara ajarin aja Pemikir Ulung nanti. Ya, belum. Ini giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan, pasang telinga, ya. Buka cakrawala berpikirmu, hatimu itu coba dibersihkan sedikit. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ini poinnya. Ada korban, ada aturan, ada syariat. Dan yang menjadi kurban adalah hewan ternak. Tangkap ini dulu, jangan kau lari-lari kemana-mana. Lalu kemudian terkait dengan yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Siapa yang mempersembahkan kemudian seekor sembelihan besar? Siapa? Baca Kejadian 22 nomor 13. Kalau sampai tidak bisa paham Al-Quran, baca kitab yang kalian ambil dari agama lain, yaitu agama Yahudi yang sekarang Anda klaim sebagai kitab kalian.
Tuhan memberikan persembahan. Persembahannya adalah seekor sembelihan hewan. Tuhan aja persembahannya hewan untuk menggantikan anak Abraham. Apa masih kurang Quran menjelaskan itu? Lalu kemudian solusi yang diberikan oleh Al-Quran, kemudian ketika tidak berkesesuaian dengan apa yang kamu mau, kenapa harus Al-Quran yang mengikuti kemauan Anda? Syariat ketentuannya jelas, kepada setiap kaum diperintahkan untuk mempersembahkan hewan kurban. Apakah Al-Quran bohong dengan mengatakan itu? Tidak. Kalau begitu mana buktinya dalam kitabnya Nabi Musa? Imamat 1 nomor 2. Baca, pelototin, telaah. Jangan cuma nama aja yang pemikir ulung, tapi kerjanya cuma tari latar. Imamat 1 nomor 2, bantah itu. Udah diam. Kamu tadi habiskan 8 menit hanya untuk nyerang saya. Ya. Bantah Imamat 1 nomor 2 itu. Bahwa Tuhannya Bani Israel, Tuhan yang disembah oleh Yesus, Tuhanmu itu juga memerintahkan mempersembahkan hewan ternak. Berarti Al-Quran tidak goyah dalam hal ini. Nih aku tambah nih, sebagai ilmu buat kamu. Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan kaumnya juga untuk mempersembahkan persembahan yang sama seperti Nabi Musa. Kurang apa lagi? Al-Quran, Nabi Musa, Yesus meminta dan mengajarkan mempersembahkan hewan kurban. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kurban yang dipersembahkan oleh Ibrahim dengan hewan ternak. Begitu juga di dalam Kejadian 22 nomor 13. Sama. Berarti Tuhan kami satu. Nah sekarang kamu punya Tuhan bernama Yesus anak Maria ini, kamu persembahkan kepada Theos. Dengarkan. Efesus 5 nomor 2 jelas sekali diterangkan di sana bahwasanya dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Dia mengajarkan orang yang ada di Efesus untuk mengimani Yesus telah dipersembahkan sebagai manusia, sebagai tebusan kepada Theos. Ini oleh-oleh untuk jemaat di Efesus. Emang Efesus itu Bani Israel? Bukan. Penganut ajaran Romawi Yunani yang mereka sudah memahami bahwa dari sejak nenek moyang mereka mempersembahkan kurban itu pastinya adalah anak manusia. Ini yang kamu bantah. Oh tidak Bang Suma, di dalam kitab kami jelas diterangkan. Di perjanjian lama Tuhan menerangkan minta persembahan darah manusia. Ini dalilnya bab sekian, nomor sekian. Di dalam perjanjian baru Yesus menerangkan di bab sekian, di kitab sekian, ayat sekian. Itu baru cerdas, baru pantas menggunakan nama pemikir ulung. Ini curhat kayak penjualan tempe, nggak laku tempenya malah dia curhat. Itu baru 2 kali. Kamu tadi 8 menit menghabiskan itu. Menyerang pribadi, diam. Sekarang tugas Anda adalah menjelaskan Efesus 5 nomor 2. Yesus menebus dosa kalian itu kepada siapa? Kepada Tuhannya Bani Israel. Enggak mungkin. Tuhannya Bani Israel murka kepada orang yang mempersembahkan darah manusia. Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan melenyapkan dia di antara sebangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak mereka kepada Dewa Molok. Jadi tidak mungkin darah Yesus dipersembahkan kepada Tuhannya Bani Israel. Sedangkan Tuhannya Bani Israel, aku sendiri yang akan menantang, aku sendiri yang akan melenyapkan, karena dia telah mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Kok tiba-tiba dia yang menjadi manusia yang dipersembahkan? Dipersembahkan kepada siapa? Kepada Theos. Theos yang mana? Ini PR buat Anda. Aku mau menguji, apakah Anda pemikir ulung atau pencurhat ulung? Di dalam Efesus 5 nomor 2, bahas 3 kali, Anda 8 menit tadi. Ya. Dengarkan, Efesus 5 nomor 2. Apakah dibenarkan Yesus telah mempersembahkan dirinya. Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai tebusan yang kudus dan juga tebusan korban yang harum untuk Theos. Pertanyaan saya, Theos mana yang meminta dipersembahkan kepadanya manusia? Saya ulang. Theos mana yang meminta persembahan darah anak manusia? Tuhan kami
Di dalam Al-Quranul Karim, Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, perintahnya jelas agar Bani Ismail mempersembahkan hewan kurban. Persembahan hewan kurban, bukan manusia kurban. Saya ulang pertanyaan saya sekali lagi. Kalian mempersembahkan Yesus sebagai tebusan dengan membunuh di atas tiang salib kepada Theos siapa? Ya, saya kira itu cukup untuk sementara. Bang Ali, mohon maaf, ini harus saya tegaskan. Silakan diambil alih 2 menit, silakan. Baik, makasih Bang Zuma. Satu pertanyaan saya tidak pernah dijawab dengan waktu 8 menit yang dimiliki oleh si pemikir. Tidak ada satu ayat pun yang dia paparkan perkataan Yesus langsung bahwa dia menjadi korban anak manusia. Bahkan dia berputar-putar untuk menyerang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu keji, menurunkan hukum boleh menikahi mantan istri dan anak angkat, padahal Al-Quran mendatangkan sebuah narasi untuk memutus ketidakpengetahuan manusia bahwa anak angkat itu tidak memiliki nasab kandung kepada orang tua angkatnya. Maka Al-Quran menurunkan ayat boleh menikahi mantan menantu dari anak angkat, bukan anak kandung. Sekali lagi saya ulangi, mantan menantu dari anak angkat, bukan anak kandung. Yang kedua, dia katakan Al-Quran membenarkan pencurian, padahal itu konteksnya adalah rampasan perang, dan dia melupakan bagaimana Alkitabnya membicarakan konteks rampasan perang. Dalam Bilangan 31, orang-orang Israel menawan para wanita dan anak-anak Midian dan merampas segala hewan dan ternak serta segala kekayaan mereka. Lalu dilanjutkan pada ayat 11-nya, setelah itu orang-orang Israel mengambil semua hasil rampasan itu, termasuk para tawanan dan hewan. Janganlah bermain sulap di sini, bro. Nanti saya tambahkan lagi. Oke, 8 time's up menit ya. lalu. Habis ya. Ya, ada satu hal yang mau saya tekankan kepada khususnya teman-teman Kristen. Pada saat Anda membawa narasi yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, silahkan nanti diberitahu datanya atau dalilnya itu terdapat surah berapa, ayat apa, dan bunyinya seperti apa, supaya tidak ada indikasi ilmu hitam di sini ya, ilmu hitam atau ilmu sihir, sulap menyulap, kan begitu, atau ilmu ninja namanya, kan begitu ya. Jadi mohon nanti sekali lagi kalau membawa hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun bermuatan Bible, silahkan dibawa dalil atau datanya. Ya, ini untuk tanggapan kali ini saya mau bertanya dulu, Pak Jimmy, mau waktunya diserahkan kepada pemikir ulung atau seperti apa? Saya tambahkan sedikit, baru saya kasih ke pemikir ulung. Siapa yang mau mengawali dulu, Pak Jimmy atau pemikir ulung? Saya nggak apa-apa. Saya dulu ya. Silakan Pak Jimmy, dimulai dari waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Saya singkat aja ya. Tolong dicarikan ayatnya, dalilnya bahwa pengikut Paulus ya, dalam hal ini kita orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Allah. Yesus dipersembahkan, terbalik. Allah mempersembahkan anak tunggalnya, itu yang benar. Bukan pengikut Paulus yang mempersembahkan Yesus ke Tuhan, ke Theos. Terbalik. Tapi Allah yang mengorbankan anaknya Yesus sebagai anak manusia, anak tunggal Bapa, untuk menebus manusia, dosa-dosa manusia di dunia. Jadi itu salah. Tapi kalau ini ada dalilnya, tolong nanti dijawab sama Bang Suma sama Bang Ali. Oke, saya serahkan sama ke pemikir ulung untuk melanjutkan. Oke, ini menarik ya. Tadi saya tanggapin Ali ya. Jadi tadi dia berkata bahwa kalau untuk ayat mengawini anak angkat pasti sudah tahu ya, surat Al-Ahzab ayat 38. Nah, apapun alasannya, permasalahannya kan apakah setiap ayat yang diturunkan itu mengandung kekuatan moral absolut. Di mana nilai etikanya ketika seseorang, walaupun itu anak angkat, orang yang mungkin pagan saja masih punya martabat untuk tidak melakukan itu. Tapi baik kita lupakan. Kemudian harta rampasan. Tadi Ali ini tidak mencermati timeline. Bilangan itu kalau dibandingkan dengan kitab Anda di surat harta rampasan di Al-Anfal ya ayat 41, bilangan itu udah terjadi 4.000 tahun sebelum kitab Anda ditulis. Jadi kalau Anda mau jujur gitu,
Ketika Yesus datang dengan hukum kasih, bahwa tidak ada lagi pedang, yang ada hanya kasih, bahkan dia mengorban, dia bisa menjadi panglima perang, tapi dia tidak lakukan itu. Dia memilih bentuk kasih sebagai ekspresi dari keilahiannya. Beda, memang beda tentang ekspresi kalian ini beda sekali gitu. Jadi kalau seharusnya Islam yang hadir 600 tahun kemudian setelah kekristenan, itu ajarannya lebih lembut. Nah, ini kan jadi pertanyaan logikanya, kok jadi balik lagi ke zaman bilangan ke 4000 tahun yang lalu. Lalu di mana nilai keabsolutan moralnya? Kan nggak ada. Ketika Yesus Kristus mengajarkan atau kekristenan mati karena martir, itu kan suatu praktek ekspresi dari kepercayaan iman seseorang yang percaya gitu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau tadi Ali bilang, ayo bandingkan dengan 4000 tahun kemudian. Kenapa nggak dibandingkan ketika zaman Yesus? Gitu. Secara praksis ajarannya itu memang mengandung ajaran yang tidak memiliki konten absolut moral. Nah, saya balik lagi ke Zuma. Tadi bicara tentang makna teologis. Tadi saya tangkap hanya satu, untuk mengajarkan orang-orang bersyukur, dan sehingga tidak perlu ada darah yang ditumpahkan. Loh, binatang itu juga disembelih, darahnya ada, darah binatang. Kalau bicara tentang darah, ya ketika siapapun yang mengorbankan binatang, ya pasti akan menyembelih gitu. Tapi sayangnya kehilangan makna historis antropologis gitu. Tadi saya sampaikan di kitab Imamat ada 5 bentuk sesembahan. Tapi kenapa di kitab Anda itu hanya tinggal 1 dan direduksi maknanya hanya untuk, oh ya kamu ini sebagai pertanda bersyukur. Nah, tadi dengan brutal juga diambil dari kisah Ibrahim mempersembahkan, kalau di sana Ismail ya, kalau di Alkitab Ishak gitu. Nah, konteksnya kalau misalnya Zuma juga konsekuen dengan logikanya, Allah yang sama yang menyuruh mempersembahkan manusia itu, walaupun mungkin sebagai bentuk ujian, itu Allah yang sama yang juga yang dia hujat. Artinya kenapa ada teos yang ingin ada korban anak manusia gitu. Padahal di kitab Anda sendiri, awal intensinya adalah Ismail yang ingin dipersembahkan, ingin disembelih. Kan jadi secara moral, logika Anda berarti double standard. Ketika Anda dewa Molok apa segala macam, Anda sedemikian keras. Tapi ketika sesembahan Anda di dalam kitab Anda meminta Ismail disembelih, Anda tiba-tiba diam, 1000 bahasa. Itu double standard namanya dalam logika. Tapi Anda sangat kritis menyerang, kekristenan meminta korban manusia. Tapi di kitab Anda sendiri, sekali lagi, yang di mana Allah Anda itu meminta Ibrahim mempersembahkan Ismail. Itu Anda tidak kritis. Mungkin Anda bilang itu hak prerogatifnya Allah gitu. Tapi kejadian sama, tapi penilaian Anda berbeda. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika Anda gagal memahami kejadian 3 ayat 1, konsekuensi dari pelanggaran terhadap kekudusan, bertobat bukan solusi. Bertobat adalah bagaimana setelah solusi itu hadir. Solusinya apa? Harus ada pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Kekudusan manusia yang sebelumnya diciptakan luar biasa, bahwa manusia itu diciptakan sempurna adanya, bahkan seperti gambar Allah, artinya dia memiliki kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi ini boro-boro Anda terminologi kodrat ilahi ini nggak akan Anda temukan di kitab Anda, karena nggak sampai ke sana gitu. Tapi permasalahannya ketika Anda baca di kitab Ibrani bahwa Yesus itu sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya. Anda harus jujur gitu. Kalau Anda menguasai Babel, Anda cuma mengutip ayat-ayat yang menguntungkan Anda. Anda tidak secara komprehensif, secara holistik membedah Alkitab sebagaimana Alkitab itu adanya. Bagaimana Yesus menjadi imam besar dan mempersembahkan dirinya agar tidak lagi imam-imam besar atau imam manusia itu mempersembahkan secara berulang-ulang. Jadi makna persembahan mengenai penebusan itu hanya simbolis ketika Kristus belum hadir. Tetapi Kristus memang harus hadir untuk mempersembahkan dirinya. Nah, tadi yang seperti Bro Jimmy sampaikan, bahwa Bapa yang mempersembahkan anaknya supaya ada perdamaian sebagai korban perdamaian. Karena manusia yang ketika memiliki alternatif, manusia sudah dikuasai egonya. Manusia sudah kehilangan kodrat ilahinya. Nah, ketika manusia kehilangan kodrat ilahinya, kemudian sekali lagi solusi yang ada agama, kitab, binatang, itu tidak masuk akal. Bertobat itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa bertobat kalau dia kehilangan kodrat ilahinya?
Berarti dia harus ditebus, baik itu penebusan itu berlaku sebelum Yesus berinkarnasi atau setelah Yesus berinkarnasi. Jadi waktu saya masih 1 menit lagi. Jadi tolonglah kalau kita mau berdiskusi, Anda melihat secara komprehensif, holistik. Jangan menggunakan ayat-ayat yang menguntungkan Anda, tapi Anda menghilangkan esensi dari keseluruhannya. Anda baca di Ibrani, seluruh tentang Ibrani itu adalah bagaimana dijelaskan bahwa Yesus itu memang adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya. Agar apa? Agar manusia seperti saya dan Bro Jimmy, dan saya doakan Anda sekalian, itu menjadi saudara-saudara Kristus, menjadi anak-anak terang. Kenapa? Karena Kristus yang sudah membayar harganya. Penebusan itulah yang menjadikan manusia itu memiliki harapan. Harapan untuk kembali dipulihkan, untuk kembali menerima kodrat ilahi. Nah, kalau hal yang saya sampaikan itu tidak masuk ke otak Anda, memang sulit. Karena ada selubung, sebagaimana di kitab Keluaran itu menyatakan ada selubung. Nah, kalau saya sampaikan lagi bahwa solusi dari kehancuran hubungan manusia dengan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu adalah mengembalikan kodrat ilahinya. Waktu habis. Waktu habis, ya ada beberapa hal yang mau saya tekankan untuk ke 18 kalinya. Kalau bisa tolong berikan data atau setidaknya berikan nama surat atau mungkin nomor atau pasal begitu yang lebih spesifik lagi ya. Contoh tadi membawa bahwa tuntutan terhadap perintah Tuhan kepada Ibrahim untuk mengambil Ismail, menyembelih Ismail, kan begitu ya. Nah itu jangan asal sebut-sebut saja kalau memang tidak mau disebutkan datanya di mana, kan begitu. Jadi nanti tolong lebih spesifik, maksud saya lebih spesifik ya ke depan ya, supaya tidak ambigu nantinya. Oke, kan gitu. sapa dulu Pak J. Muslim dan Muslim, Pak J. Halo Pak J. Pak J, halo. Saya turunkan ya. Selamat malam. Oke. Iya, yang slow respon langsung aja diturunin. Pak J, jangan jadi berhala. Iya, halo Pak. Ya, jangan jadi Bro berhala Roni. di sini ya. Kita nggak butuh berhala. Oke. Halo Roni, Muslim dan Kubik Muslim. Kubik Ribo. Ya, saya izin menyampaikan tadi surah Qiyas Syafat ayat 102 itu tentang perintah Allah untuk menyembah itu. Kubik. Oke. 102 Syafat 102. Muslim dan Oke. Muslim. Halo Bro Kubik. 3, 2, 1 tentang pokoknya. Dah. Oke. Usbol saja. Ya, silahkan Sesi Zuma atau Ustadz Ali. Langsung. Silakan Ustadz. Bang Ali bentar ya. Jadi gini. Di dalam Al-Quran tentang Abraham, Ibrahim dan anaknya, jelas sekali bagi kami umat Islam bahwasanya itu adalah ujian. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hazalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibahin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalam itu bukan untuk nebus dosa, seperti kalian mempersembahkan anak Maria kepada dewa, kepada Theos. Allah memang menguji Ibrahim alaihissalam. Apakah Ibrahim ini taat kepadaku meskipun anaknya yang kuminta untuk dipersembahkan? Dan ternyata Abraham itu sanggup untuk mengikuti ketaatan atas perintah Tuhan itu. Inna hazalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata bagi Ibrahim alaihissalam. Dan itu juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman, firmanlah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, ya, yaitu penambahan, yakni Ishak. Padahal anak tunggal itu adalah anak yang pertama. Kejadian 22 nomor 1 nomor 2. Diuji Ibrahim itu. Jadi Al-Quran dengan kitabnya orang Yahudi dalam hal persembahan kurban itu sama. Makanya muncul masalah ketika berhadapan dengan Kristen yang menuhankan korban kepada Theos. Padahal di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus, dan orang yang benar, yaitu Yesus, tidak boleh kau bunuh.
Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang bersalah yang harus mati kalian. Kenapa kemudian kalian menjajakan dosa-dosa kalian untuk ditebus oleh Yesus? Di dalam 2 Korintus 5 nomor 21, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Theos. Enak kali hidup kalian. Anda menjadikan anak orang menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian. Sementara Tuhan mengatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong, dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Apakah Yesus bersalah? Apakah Yesus itu berdosa? Tidak. Tetapi dia harus berdosa supaya dia bisa menjadi tumbal. Baca Korintus 5 nomor 21. Pendiri agamamu tuh yang memberikan semua dosa kepada Yesus supaya dia bisa menjadi tumbal kalian. Paham itu? Makanya Anda kelabakan, hanya bisa curhat. Ku minta, di mana Theos meminta darah manusia? Theos yang mana? Oh, ternyata dewa Molok yang minta darah manusia. Nah, sekarang kalau Anda bisa menunjukkan Tuhannya Bani Israel minta darah manusia, debat malam ini selesai. Tema dewa Molok tidak akan pernah kuungkap lagi. Tapi faktanya Anda tidak bisa. Tuhan saya malah mengajarkan kepada Anda, Tuhannya Bani Israel dalam Imamat 1 nomor 2 meminta kepada Bani Israel agar mempersembahkan hewan ternak. Itu Tuhannya Bani Israel. Yesus yang kamu tuhankan, yang kau persembahkan, yang kau ajarkan dia mempersembahkan dirinya kepada Theos, juga mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14 agar mempersembahkan hewan ternak kepada Tuhannya. Kalian kehilangan arah dan kalian keciduk. Kalian tangkap basah mempersembahkan anak manusia sebagai penebus dosa kalian. Di dalam Efesus 5 yang saya terangkan tadi, ya, Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos yang mana? Anda tidak jawab. Titus 2 nomor 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Berbuat baik gimana? Apa yang diperbuat sampai dikatakan dia berbuat baik Kristen itu? Ibrani 10 nomor 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini yang kalian harus jawab. Yesus Kristus diajarkan di dalam kitab kalian itu mempersembahkan dirinya sebagai tebusan. Itu bukan ajaran Yesus. Makanya tadi guru saya, saudara saya meminta mana satu dalil bahwa Yesus itu mengatakan dirinya anak hewan yang harus dipersembahkan untuk dosa-dosa orang-orang yang tidak bersunat, sang pemakan babi. Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23, orang Farisi, ahli Taurat sudah duduk di atas kursi Musa. Tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka, tapi dengarkan perintahnya. Apa perintahnya? Agar melakukan hukum Taurat. Tapi jangan kau ikuti perlakuannya. Karena apa perlakuannya? Mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Inilah kalian. Dan memang Kristen itu ajaran orang Farisi, ajaran Paulus. Paulus itu orang Farisi. Ya, tolong ajarkan ke saya. Terutama pemikir ulung, tolong ajarkan ke saya. Saya tunggu sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di mana dalilnya Tuhannya Bani Israel memohon dan meminta, berharap kepada Bani Israel agar mempersembahkan darah manusia. Ingat, cerita tentang Yesus disalib itu bukan karena ingin menghapus dosa. Itu hanya muncul belakangan. Yesus disalib itu karena dikira menyamakan dirinya dengan Tuhan, bukan karena untuk menebus dosa. Itu hanya cocokologi member gereja mengatakan itu. Nah, sekarang tugas Anda adalah membuktikan kepada kita secara data bahwa Tuhannya Bani Israel minta dipersembahkan kepadanya darah manusia. Kalau tidak, Anda turun aja. Debat kita selesai. Silakan, akhi. Baik, saya lanjutkan, Gurunda. Memang pencuri kitab Taurat, begitu kita angkat kitab Taurat, dia katakan telah digenapi dengan ajaran kasih. Maka jangan sodorkan ayat-ayat Taurat, ayat-ayat PL, berikan saya ayat-ayat PB. Oke, coba Anda tanggapi apa yang ditulis dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat.
Ajaran kasih apa ini? Ajaran rasis namanya. Tidak boleh memberi salam, tidak boleh membawa tamu ke dalam rumah karena hanya bukan beragama Kristen. Ini ajaran kasih apa, saudara? Ini ajaran rasis namanya. Lalu ada menantang Al-Qusang dari 4.000 tahun yang lalu. Maka Al-Quran itu menjawab kebutuhan manusia dengan memberikan hukum agar tidak barbar dan melampaui batas. Diatur, hukum perangnya diatur. Maka ketika dalam perang mendapatkan rampasan perang, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pembagiannya. Lalu apa yang ditawarkan oleh ajaran Anda? Hukum apa yang ditawarkan oleh ajaran Anda? Kasih sayang. Kasih sayang berlaku dalam perang ketika Anda membumi hanguskan berbagai belahan bumi, memperbudak manusia-manusia Afrika. Kasih sayang apa itu? Lalu kembali kepada konteks yang Anda tantang untuk berbicara dengan perspektif ilmiah tentang kurban. Anda tahu nggak, kurban itu yang Anda curi dari Taurat, asal katanya berasal dari kata kufresh dan bet, yang sama artinya dengan bahasa Arab, artinya dekat. Dalam bahasa Arab, qarraba yuqarribu kurbanan, memiliki kesamaan antara Al-Quran dan Taurat, artinya sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan hanya mencuri jadinya. Dokter Ali. Baik. Dokter Ali. Ya. Baik. Ya, sebelum ditanggapi nanti oleh pemikir ulung dan Bro Jimmy, mohon saya tegaskan sekali lagi, ada tuntutan dari teman-teman muslim bahwa satu hal yang tadi belum terpenuhi tuntutannya, yaitu data atau dalil yang tertuang atau yang termuat di dalam perjanjian lama di mana Tuhan Bani Israel meminta korban sesembahan manusia. Itu ya mungkin ya, mudah-mudahan bisa ya nanti ya dipenuhi ya tuntutan itu ya. Ya baik, silakan antara Bro Jimmy atau pemikir ulung menanggapi atau menyanggah barangkali. Silakan. Oke, sebentar saya ya, baru saya serahkan ke pemikir ulung. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan di perjanjian lama Allah meminta pengorbanan manusia. Tidak ada. Coba kalau ada, coba tunjukkan. Kita nggak ada. Kita nggak meyakini itu pengorbanan manusia. Itu sudah pelanggaran hukum Taurat. 10 firman Tuhan. Ya, nah, itu tadi seperti yang saya katakan, Bang Ali sama Bang Suma. Allah yang mengorbankan anaknya. Sebagai putra tunggal, Yesus. Bukan pengikut Kristus, pengikut Paulus yang mengorbankan Yesus. Terbalik loh. Itu terbalik. Makanya tadi saya minta dalilnya di mana. Itu. Jadi kita bicara dalil. Ya. Ayat berapa kita tinggal bisa lihat di situ kan. Itu aja sih, saya nggak terlalu panjang lebar. Kalau menyangkut masalah ini ya pemikir ulung yang lebih paham. Oke, saya serahkan ke pemikir ulung lah. Silakan. Halo? Pemikir. Halo, monitor pemikir ulung. Sudah tewas. Sudah tewas dia. Ya, mohon maaf Pak Jimmy, yang bertugas untuk membuktikan data itu ada atau tidak adalah Pak Jimmy. Tapi sebelum itu jangan salah paham dulu ya, jangan salah menangkap. Artinya begini, bahwa ada tanya siapa yang itu, yang membawa pertanyaan itu, kok Tuhan meminta darah manusia? Tuhan itu kan pencipta alam, pencipta manusia. Tuhan meminta pengorbanan manusia, nggak ada itu ayatnya. Jadi sama seperti Bang Suma juga bilang, itu kan pengorbanan binatang. Kalau itu iya ada untuk penebusan kesalahan dosa manusia ke Tuhan pada zaman itu kan lewat pengorbanan binatang. Itu ada korban bakaran seperti itu kan.
tapi tidak ada manusia. Sekarang di kematian Yesus tidak ada pengikut Kristus. Itu memang sudah rancangan Allah bahwa manusia itu berdosa. Dia karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya, ciptaannya dia merendahkan diri, menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, supaya hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak begitu jauh. Ya sudah semakin inilah, artinya dengan penebusan Yesus itu, jadi manusia bisa dibebaskan dari dosa, kutuk dosa. Jadi begitu, jadi terbalik ini kalau dibilang kita umat Kristen mengorbankan Yesus kepada Theos. Wah, terbalik. Saya rasa itu terbalik. Jadi coba nanti Bang Suma, Bang Ali kasih ayatnya, dalilnya di mana bahwa pengikut Paulus atau Paulus sendiri yang mengatakan bahwa harus melalui Yesus yang mati dulu di kayu salib, baru dosa-dosa umat manusia ya bisa ditebus di kayu salib. Nggak ada, jadi kita pakai data, pakai dalil ya. Sebentar udah dulu sebentar. Atau apa ya? Kok malah isinya? Mohon maaf Pak Jimmy, saya jadi salah paham. Saya Kristen. Iya. Tapi dari tadi yang saya dengar narasinya kok justru membenarkan Muslim gitu loh. saya benarkan Bang Suma karena kan dia bilang memang dia di situ dibilang tidak ada. Di mana itu kalau Dewa Molok mungkin lah dibilang ada ya. Siap. Oke, mengorbankan manusia. Tapi kita nggak ada di Kristen itu pelanggaran hukum Taurat. Ada. Coba, Pak Jimmy baca Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Yesusmu itu korban. Sebentar, Ibrani berapa, Pak? Ibrani 10 ayat 14. Anda pendeta bukan sebenarnya ini? Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Ya. Silakan lanjutkan Pak Jimmy. Enggak apa-apa. Ibrani 10 jangan terdistract. Silakan Pak Jimmy. Ya enggak apa-apa. Ibrani 10 ayat berapa? Ayat 14. 14. Silakan. 14 ya. Iya, sebab tunggu ya, saya baca ini. Iya, bingung saya Pak Jimmy. Kok Pak Jimmy mendukung? Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Terus maksudnya apa nih? Loh, kok tanya ke saya? Tidak, tadi kan yang mengatakan itu Pak Neflos ya? Atau Bang Ali? Iya Pak Jimmy. Iya, silakan Pak Jimmy. Pertanyaannya apa itu? Begini, coba di stop dulu waktunya. Jadi saya tekankan sekali lagi ya. Saya tekankan lagi ya maksud dari teman-teman Muslim ya. Baik, begini ya. Sesuai dengan Ibrani 10:14. Bahkan juga dari teman-teman Kristen meyakini bahwa persembahan atau mungkin kematian Yesus itu sebagai korban penebusan, ya, korban penebusan. Betul. yang termuat yang termuat dalam nubuatan di dalam perjanjian lama. Ya, betul. Ada muatan di dalam perjanjian lama. Nah, PR besarnya adalah teman-teman Muslim menuntut adakah muatan-muatan di dalam perjanjian lama di mana data itu ada bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban sesembahan yaitu manusia atau dalam tanda kurung Yesus. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan. Kalau di perjanjian lama nubuat kedatangan Yesus. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada dibilang mengatakan bahwa pengorbanan manusia itu sudah pelanggaran hukum Taurat, jelas. Tapi mengorbankan manusia. Saya boleh tambahkan sedikit sebelum masuk. Ya. Silakan waktunya di stop soalnya. 1 Korintus 5 nomor 7 Bang Jimmy. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Yesus. Sorry Bro Jimmy, ini saya siapa? Sorry tadi saya kamar mandi. Untuk siapa ini? Siapa yang menyembeli Yesus? Siapa yang menyembeli Yesus, Bang? Sudah pemulung sudah standby pemulung. Standby? Pemikir ya. Oke, sekarang pemikir deh. Sudah tahu konteks. Satu lagi Pak Pendeta Jimmy, satu lagi Ibrani 10 ayat 10. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke, siap. Ya sudah tahu ya, Bro Pemikir Ulung ya, tuntutan yang harus dipenuhi ya.
malam hari ini ya. Ya, Bahwa di mana ada boleh muatan. lagi, saya tadi Baik, baik. Ya, tuntutan dari teman-teman Muslim adalah di mana ada muatan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban sesembahan yaitu manusia. Oke, Itu saya tadi bisa langsung tuntutannya. jawab. Ya, silakan Bro Pemikir Ulung, dimulai dari sekarang. Oke, sama seperti yang tadi cuma meminta bahwa ketika saya punya pola pikir, kenapa Al-Quran harus menyesuaikan dengan pola pikir saya? Jawaban itu sama. Jadi saya tidak perlu mengikuti pola pikir pertanyaan tersebut karena pertanyaan itu tidak bersifat esensial. Sebagaimana di Alkitab itu tidak bersifat formal bahwa perbedaan antara kitab Anda dengan Alkitab itu ditulis 40 orang dan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda meminta hal-hal aspek legalitas di dalam kitab tersebut secara tersirat, secara eksplisit tidak ada. Tapi secara tersurat tadi saya sudah sampaikan di Kejadian 3 ayat 1. Nah tapi itu ditolak terus gitu. Bahwa pelanggaran kekudusan Allah, kodat ilahi yang hilang itu solusinya apa? Solusinya memang harus tertumpah darah. Kenapa? Ketika Adam dan Hawa itu menyematkan, dia berusaha sendiri untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun, Allah menggantikan dengan binatang. Baca di Kejadian 3. Gitu. Nah jadi dengan situasi konteks seperti itulah simbolis secara maknawi bahwa suatu saat keturunanmu akan menghancurkan kepalanya dan keturunan ular ini akan menghancurkan lututmu gitu. Itu makna-makna alegori yang harus dipahami gitu. Jadi istilahnya tidak serta-merta kami harus menuruti di mana ayatnya gitu. Sama seperti itu kita nggak akan selesai-selesai. Saya tanya juga di mana ayatnya sholat 5 waktu segala macam itu tidak akan ada. Karena itu merupakan perkembangan atau tafsir umat Islam terhadap kitab ataupun hadis gitu. Nah kami juga harus diberikan kebebasan tafsir. Jadi kami memang bukan umat di mana ayatnya, di mana ayatnya itu sudah heran masih dipakai. Tapi izinkan dalam waktu yang singkat ini saya mengcounter apa yang Juma sampaikan bahwa persembahan Yahudi dengan Islam itu sama, itu adalah penyesatan, itulah kebohongan. Tadi saya sampaikan di kitab Imamat itu setidaknya ada 2 jenis korban sembelihan dan korban bakaran. Sementara di Islam di kitab Anda tidak ada namanya korban bakaran. Tidak ada korban penghapus dosa. Kenapa tega gitu loh memperkosa makna dari kitab Kejadian atau kepercayaan orang Yahudi menyamakan dengan Anda yang cuma punya 1 jenis korban gitu. Itu adalah penyesatan informasi, itu adalah kebohongan. Makna teologis dari korban dari kitab Yahudi itu kan gak cuma 1. Itu aja gagal dipahami. Di kitab kalian cuma 1. Sementara ya tadi saya sampaikan ada 5 jenis korban. Korban syukur, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban penghapus salah. Bahkan penghapus salah, penghapus dosa tuh beda. Nah kenapa itu direduksi bahkan dihilangkan secara membabi buta? Kenapa kemudian disamakan, kami punya konsep korban yang sama dengan Yahudi? Justru Kristen lah yang memiliki konsep yang sama dengan Yahudi. Karena ada korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban syukuran, korban bakaran. Nah silakan Bro Jimmy ditambahkan. Silakan Pak Jimmy. Ya mungkin belum dimonitor, silakan dilanjutkan lagi Pemikir Ulung. Ya jadi kalau misalnya Anda meminta harus ada ayatnya bahwa memang Tuhan meminta darah dan segala macam, itu nggak ada gitu. Ya, baik, mau disudahi? Halo? Mau reset timernya? Mau disudahi? Timernya masih reset. Oke, kalau begitu. Ya, baik. Saya tangkap poin dari Pemikir Ulung terhadap tuntutan dari teman-teman Muslim, yaitu bahwa secara tersurat atau secara eksplisit itu tidak ada termuat di dalam perjanjian lama. Tetapi itu tersirat sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kejadian 3 ayat 1. Kan begitu. Itu jawaban dari teman-teman Kristen. Baik. Saya kembalikan lagi kepada sesi Jumat atau Ustadz Ali, barangkali memberikan tanggapan atau sanggahan, silakan, saya persilakan. Betul, Guru. Ya.
Oke, baik. Jadi Anda sudah mengakui bahwa tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil perintah dari Tuhan, berarti kalian pendusta. Agama kalian itu adalah agama dusta. Amsal 30 nomor 6, jangan kau menambahi firman Tuhan, supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap pendusta. Berarti penyaliban Yesus itu adalah penambahan. Kalian adalah pendusta. Ulangan 12 nomor 32. Ya, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahi ataupun menguranginya. Ya, itu jelas ya. Perintah Tuhan itu jangan menambah, jangan mengurangi. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kau menambahi apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Jelaskan sekarang. Kalian ini adalah korban. Korban daripada pengajaran terhadap Dewa Molok. Sampai hari ini sudah 2 bulan saya membawa tema ini. Tidak ada Kristen yang mampu menjawab. Nah, terkait dengan waktu sholat yang Anda singgung tadi, sebenarnya tidak ada kewajiban saya untuk menjawab itu. Di Al-Quran, jangankan waktu sholatnya, gerakan sholatnya aja ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tapi ini bukan sesi untuk menjelaskan itu. Anda nggak usah bahas-bahas Quran. Ilmu Anda untuk Bible aja nihil bagi saya. Oke? Nah, sekarang di dalam kitab saudara, Yesus itu disebut sebagai anak domba yang disembeli. Untuk siapa anak domba ini? Untuk siapa anak manusia ini dipersembahkan, disembeli? Untuk siapa? Tuhan meminta penyembelihan hanya hewan kurban, hanya hewan sebagai kurban. Lalu kemudian agar Yesus itu dianggap hewan, sebagai hewan ternak, maka Yesus kalian gelari sebagai anak domba. Kalau saya minta dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu di dalam kitab saudara, di mana pernah Yesus mengakui dirinya sebagai anak domba, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data itu. Sampai kepada 2 hari sebelum kiamat, itu tidak Anda bisa tunjukkan bahwa Yesus mengaku sebagai anak domba. Hanya kalian, agama yang muncul dari barat inilah yang suka memfitnah Yesus, yang mengatakan Yesus itu sebagai anak hewan, anak binatang, anak domba. Untuk apa? Untuk memuluskan penyembelihan Yesus agar kalian dosa-dosa yang ditebuskan. Apakah itu diajarkan oleh Tuhan? Tidak. Anda sendiri kelabakan. Anda berdua kelabakan mencari datanya. Tapi kalau diminta dosa kalian ditebus oleh Yesus dengan darahnya, ada bergejibun di dalam kitab kalian. Ibrani 10 nomor 10, Titus 2 nomor 14, Ibrani 9 nomor 28, Efesus 5 nomor 2, Efesus 1 nomor 7. Dosa-dosa Kristen. Padahal Paulus pun mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang Kristen ini adalah orang yang hidup secara kafir. Sedangkan orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, jangankan masuk ke surga, masuk ke tempat bait suci aja Tuhan tidak mau. Jangan kau mengizinkan orang-orang yang tidak bersunat masuk ke tempat kudusku. Jadi bagaimana mungkin kalian mimpi kemudian untuk masuk ke dalam surga? Hah? Bagaimana mungkin kemudian Tuhan inkarnasi menjadi manusia untuk mati demi kalian yang adalah sama dengan orang Farisi, yang adalah pelanjut orang Farisi, ngomong Torah tapi tidak mempraktekkan. Bagaimana mungkin Tuhan yang murka, Tuhan yang mengatakan aku sendiri akan menghanguskan, aku sendiri akan membunuh, aku sendiri akan melenyapkan orang itu dari sebangsanya karena dia tidak bersunat. Kejadian 17 nomor 14. Kok tiba-tiba kalian, Tuhan yang pencipta dan bumi, yang pemarah, yang pencemburu, yang murkanya menyala-nyala, kucuk, jadi manusia, lalu kemudian mati, dibunuh untuk dosa kalian. Kalian siapa? Sebagai jamaah saja dalam tempat ibadahnya Tuhan tidak mau, apalagi untuk ditebus dalam dosa-dosa kalian. Sementara Tuhan sudah pindah mengajarkan kepada Bani Israel dan juga mengajarkan kepada Bani Ismail. Apa itu? Ketika mereka bersalah, maka Tuhan mengajarkan untuk mereka itu bertaubat. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Adam diberi petunjuk, keturunannya diberi petunjuk. Ketika mereka tersesat, diutus kepada mereka nabi dan rasul untuk mengajarkan mereka ke jalan yang benar.
Nih kok tiba-tiba Tuhan yang datang lahir dalam kandang binatang dan kemudian mati sebagai binatang, disembelih lagi. Ini saudara-saudara, bukan karena kebencian, karena sayang kepada kalian. Kalau sekiranya kalian mampu menunjukkan ada loh Bang Suma, dalam perjanjian lama Tuhan minta persembahan darah manusia, di mana manusia itu adalah manusia suci, harus yang suci. Makanya sama dengan dewa Molok, dia minta bayi karena bayi masih suci. Yesus juga suci, makanya dia harus menjadi korban. Ya, mari kita belajar untuk mengedukasi anak keturunan kita, anak bangsa kita, menuju kepada keselamatan yang absolut, bukan keselamatan cuma di bibir. Jadi malam ini mungkin kita tutup aja ya, karena yang satu sudah kabur, kita tutup aja. Kristen tidak berdaya kemudian menunjukkan data di mana pencipta langit dan bumi dalam hal ini Adonai atau Hasem yang kita kenal di Islam dengan Allah Subhanahu wa taala meminta persembahan darah manusia. Kita selesaikan di situ. Silakan akhi. Masya Allah. Terima kasih Gurunda. Jazakallah khairan. Dan tidak ada kepentingan bagi Islam sebagai risalah terakhir yang kita yakini dibawa oleh Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW untuk mencari pembenaran dari agama-agama terdahulu, apalagi dari Tauratnya Yahudi. Namun, faktanya jika kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tentang karof, korban, dan keref, itu asal katanya saja mereka akui berasal dari kata kuf, resh, dan bet, yang artinya sama dengan bahasa Arab. Qaraba, yuqaribu, kurbanan, atau qaribun, artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari arti bahasa, dan apakah tidak ada kesamaannya? Bahkan dalam tradisi Yahudi mereka memiliki salah satu korban yang mereka namakan korban todah, atau korban untuk rasa bersyukur atas lahirnya anak yang baru. Dan Islam mensunahkan penyembelihan hewan yang kita sebut dengan akikah. Walaupun kita tidak ingin dan tidak perlu juga disama-samakan saudara-saudara. Namun pada faktanya itulah yang terjadi dan itulah yang kita dapatkan. Lalu si pencurhat ulung juga yang hanya jago curhat dan akhirnya tewas, tidak pernah bisa menjawab satupun pertanyaan dari pihak Muslim. Lalu dia membanggakan PB sebagai penyempurna dan penghapus Taurat dengan membawa ajaran kasih, nyatanya membawa ajaran rasis dan tidak dia jawab pula. Dan akhirnya dia tinggalkan saudaranya Jimmy tercengang seorang diri di sini untuk menjawab segala persoalan berat bagi otaknya yang tidak akan mungkin bisa dia selesaikan malam ini. Lalu Jimmy, sebelum terlambat, ikutilah jejak temanmu untuk segera turun dengan alasan gangguan sinyal. Terima kasih saudara-saudara. Oke, siap. Terima kasih saudaraku Baik. Bang Ali. Iya, time's up. Sekarang aku iya, ya. oke. Iya, nggak Itu apa-apa, aku sebentar. jawab sebisa aku. Waktunya masih berjalan itu sebentar. Halo, Uni, monitor. Ya, sebelum dilanjutkan Emang Pak berapa menit Jimmy. ini? Bukan 8 menit ya? Iya, maksudnya ini kan lagi belum dimonitor. Maksudnya sebelum Pak Jimmy menanggapi, tolong diingat Pak Jimmy standing positionnya. Pak Jimmy adalah orang Kristen, oke? Jadi Iya, tolong. ada Oten di bawah, Dinda, ada, tolong dinaikkan Siap, si Sensei. Trikwek-kwek. Siap, Sensei. Uni Waktunya Riva, di-reset monitor, dulu. Uni Riva. Nanti bukan apa-apa, nanti Pak Jimmy diserang sama teman-teman Kristen kan begitu. Kok malah mendukung dari saya dulu. Karena pemikir ulung saja hati-hati kan begitu. Pak Jimmy minta Jadi- waktu 30 detik aja moderator untuk Pak Jimmy ya. Oke lah, jika Yesus itu kalian sebut sebagai korban, sebagai korbanot dalam tradisi Yahudi yang kalian curi ayat-ayatnya. Lalu apakah cara korbanot Yesus itu dengan cara kosher? Karena dalam kewajiban korbannya Yahudi itu harus kosher. Pak Jimmy pernah dengar kata kosher nggak? Tahu kosher? Apa itu artinya? Pernah dengar? Ustaz? Kosher itu adalah penyembelihan dengan cara halal. Mereka berikan keberkatan kepada hewan sembelihan tersebut, lalu mereka sembelih dengan nama Hashem. Jadi ketika Yesus disalib atau disembelih itu dengan nama apa? Dengan cara kosher nggak? Dan salah satu cara kosher itu tidak boleh ada satupun tetes darah yang tersisa dalam tubuh. Harus bersih dari darah. Itu baru sah korbannya Yahudi. Ada Ustaz. Jadi seluruh ucapan, darah ya. Sabaktani.
Apakah seluruh darah Yesus kering dari tubuhnya agar sah korbannya Yesus itu? Oke, sekarang giliran aku nih. Silakan lah tiktokan aja dulu Disembeli, sementara. disembeli. Iya, oke. Sembeli bagian leher berarti. Ya, saya bacakan di sini Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas dari ayat ini Tuhan yang mengorbankan anaknya, bukan kita pengikut Yesus, pengikut Paulus yang mengorbankan Yesus. Terbalik. Itu yang saya bingung. Ya, jadi itu karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya, karena manusia itu sudah begitu kejahatannya begitu luar biasa, melawan kehendak Tuhan, sudah dikasih hukum Taurat juga masih juga dilanggar, ya kan? Dan Tuhan juga tidak mau itu umatnya semakin jauh dari penciptanya, dari ciptaannya, ya. Jadi makanya Tuhan merendahkan diri, ya, dalam bentuk manusia, dalam diri Yesus. Ya, jadi Yesus itu dikorbankan itu dari Allah sendiri, bukan permintaan manusia. Itu sudah rancangan Allah. Ya, jadi terbalik. Dan Tuhan juga tidak meminta pengorbanan darah manusia di perjanjian lama, nggak ada itu. Hanya, ya itulah pengorbanan di sana kan waktu zaman itu kan pengorbanan binatang. Nah, Yesus itu memang permintaan Allah sendiri. Tuhan ya merendahkan diri supaya hubungan manusia dengan penciptanya itu bisa semakin dekat antara Bapa dan anaknya. Makanya kita panggil Bapa. Jadi hubungan dekat seperti keluarga begitu, ayah dan anak. Jadi pengorbanan Yesus itu yaitu untuk menebus kita orang-orang yang berdosa dari dosa-dosa yang melanggar ketetapan hukum Allah. Jadi terbalik loh kalau dibilang kita ini mengorbankan Yesus, tidak. Allah yang pengen memang itu sebagai karya keselamatan buat kita umatnya manusia supaya kita hubungan persekutuan kita dengan Allah itu bisa dekat kembali seperti pada zaman Adam. Ya tapi emang sih tidak dipungkiri memang kita manusia kan masih juga walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, ya kan? Tapi kita juga kadang juga masih berbuat jahat. Nah seperti itu. Tapi yang dihitung itu ya orang yang tetap setia kepada Yesus, setia sampai pada akhirnya. Timer udah belum lewat? Udah 2 menit, udah 2 menit. 2 menit 34 detik. Aku barusan kilau. Berarti tersisa ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita santai aja nih, nggak usah pakai terlalu panjang. Ya. Jadi itu aja saya jelaskan. Jadi cuma itu aja. Timer ya. Silakan Pak Jimmy. Ini ya. ada hoten mau naik nggak di bawah? Kasihan Pak Jimmy sendiri ini. Ya, boleh. Naikin aja. Jadi seperti itu. Alhamdulillah nggak pakai timer lagi. Karya keselamatan dari Allah. Oke, baik, saya bantah ya, Bang Jimmy ya. Oke. Anda mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang kemudian mempersembahkan Yesus itu sebagai tebusan untuk orang-orang yang bersunat, orang-orang yang tidak bersunat. Di dalam Kejadian 18 nomor 25 itu bertentangan dengan apa yang barusan saudara narasikan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang yang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Masakan ia orang yang tidak bersalah dihukum salah demi kalian yang adalah orang yang bersalah? Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perintah Tuhan. Jadi siapa yang membunuh Yesus yang adalah orang benar, yang adalah orang salah, itu melanggar perintah Tuhan. Gak boleh Yesus itu dibunuh, Pak. Jadi mau lari kemana untuk membenarkan ajaran Dewa Molok ini? Mau kemana perginya? Oh, kami tidak mempersembahkan Yesus, tapi Yesus sendiri yang kemudian mempersembahkan dirinya. Berarti Tuhan mempersembahkan dirinya. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil larangan ini? Jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang bersalah, sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah. Anda salah, tapi dibenarkan.
Di mana jalannya? Kita mau ambil data dari mana? Amsal 19 nomor 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada perintah Tuhan mempersembahkan darah manusia, lalu kemudian Anda tambahkan dalil dari surah Paulus, maka Tuhan mengatakan ancamannya di dalam Amsal 19 nomor 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Berarti Anda melakukan kedustaan karena Tuhan tidak pernah minta. Belum lagi ketika kita melihat dalam Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ini dalil. Nah, mau berkelit kemana? Tuhan tidak pernah kemudian meminta darah manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan sendiri yang datang mempersembahkan dirinya. Tuhan mengatakan jauhi dirimu untuk berbuat demikian. Jangan membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Ini jelas datanya, Bung. Kita hanya mengingatkan kembali. Di dalam Keluaran 23 nomor 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi kalau Paulus tidak menerima firman dari Tuhan, meminta dia mempersembahkan darah manusia, mengajarkan Yesus itu adalah korban untuk penebus salah kepada Theos, jangan Anda imani, itu larangan Tuhan. Jangan kau menyebarkan berita bohong. Saksi dusta akan dibinasakan oleh Tuhan. Anda mau membiarkan diri Anda dalam keadaan seperti itu. Jangan ikuti Triwira. Triwira ini ya anak tirinya Paulus. Ya, silakan dilanjut. Ya mungkin gini ya, sedikit saya tanggapi, sebelum dilanjutkan, ya mungkin barangkali begini, ini kan sudah sesi TikTok. Triwira, aduh malu. Iya, ini kan sesi TikTok. Ya, saya tanggapi aja deh supaya cepat. Tunggu ketika sudah diberikan kesempatan oleh moderator, ngerti adab tidak kamu? Ya, jadi akhirnya silakan. juga ada Silakan. PR terbesarnya atau masalah terbesarnya adalah ambiguasi bagaimana kemudian teman-teman Kristen itu atau mungkin teman-teman Muslim ingin menuntut keselarasan antara perkataan Yesus dengan perkataan Roh Kudus yang disampaikan kepada rasul-rasul setelahnya, kan begitu ya? Apakah ada keselarasan atau tidak? Kan itu PR besarnya. Nah, saya hanya ingin memberikan pertanyaan titipan saja. Mana yang lebih tinggi Waduh, tolong di-mute dulu dong. Jangan kayak begitu, mau dijadikan korban juga itu nanti. Jadi begini ya, pertanyaan titipan saya adalah mana yang lebih tinggi kedudukan antara perkataan Yesus langsung atau perkataan Roh Kudus melalui orang-orang yang dipilihnya. Ya, itu saja pertanyaan titipan saya. Mohon dijawab mana yang lebih tinggi kedudukannya antara perkataan Yesus atau perkataan Roh Kudus yang sampai kepada orang-orang yang dipilihnya. Itu nanti dijawab ya. Silakan Bro Triwira ditanggapi. Paparan Sensei Juma. Jadi begini ya. Ini Suma ini selalu gitu dia. Gak usah lah singgung-singgung Triwira. Gak usah, tenang, positive thinking aja lah. Jadi begini, saya tanggapi ya. Bro Suma ini selalu bawa-bawa Dewa Molok. Tadi teman kami sudah jelasin tuh Pak siapa Hadinata. Ya, bahwa yang melakukan action itu adalah Tuhan sendiri. Inisiatif itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, itu pertama ya. Kitab Kejadian pun sudah berbicara dengan kuat itu. Ya. Jadi itu apa yang kamu katakan sesuai dengan firman Tuhan itu semuanya sesat, salah. Ya. Jadi saya klarifikasi semua itu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Suma bilang itu tadi kan contoh-contohnya. Itu semua dari manusia. Inisiatif manusia untuk mengorbankan itu ke dewanya. Itu dilarang memang. Nggak boleh. Iya kan? Nah itu harus dari inisiatif Allah. Nah inisiatif Allah ini dia sudah buktikan bahwa dia sendirilah yang menyediakan dan dia sendirilah yang berkorban buat kita. Jadi hutang dosa di dalam Kristen tuh dosa tuh hutang. Dia yang bayar sendiri, ya kan? Dia yang bayar sendiri, Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri yang bayar, ya. Nah, yang sangat kuat, pesan yang sangat kuat pada saat sign itu diberikan, itu pada saat Abraham mengorbankan Ishak. Kenapa? Ya, kenapa Elohim minta
Seakan-akan Abraham harus mengorbankan Ishak, tapi tidak jadi, dilarang. Itu untuk menunjukkan bahwa dia sendiri akan melakukan itu untuk kita. Ya. Nah, makanya dicegat. Abraham dicegat, tapi dia mau menunjukkan bahwa putranya akan dipersembahkan untuk kita. Makanya diganti dengan domba yang tersangkut. Yang menyediakan domba itu tiba-tiba ada di situ siapa? Allah itu sendiri. Elohim itu sendiri. Dia yang menyediakannya. Bukan manusia, itu inisiatif dari dia. Kamu bilang Dewa Molok. Kau ke hutan aja sana. Dewa Molok itu jelas sesat kau itu ya. Triwira, Terus, berikutnya. tuntutan Ya, dari sebentar, teman-teman sebentar. Muslim, konteks diskusinya. Iya, Konteks saya diskusinya tegasin adalah karena Bang Suma ini selalu ngomong begitu. sebentar, Gitu loh, Dewa Molok, Dewa Molok. Itu kan tadi menghujat sebentar, itu. sebentar, tadi Sensei Juma mengatakan Molok itu akan dihentikan untuk selama-lamanya apabila tuntutan dari Sensei Juma di mana ada termuat di dalam perjanjian lama bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban sesembahan yaitu manusia. Kalau ada, maka Dewa Molok ini akan dihapuskan dalam diskusi Ini lintas saya agama. mau jelaskan, Itu bro. sayembaranya. Saya mau jelaskan. Silakan, bahwa dia silakan, biar tahu konteksnya. dia Sudah belum? mengorbankan anaknya sendiri, dan anaknya tunggal. sendiri itu adalah dia sendiri. Anak Saya tunggal, lihat ya. Saya tunjukkan ayat-ayatnya banyak. Ya. Loh, jangan dulu mulai diganggu. Mulai diganggu, tunggal. diam dulu, saya tunjukkan. Anak tunggalnya itu adalah dia Sebentar sendiri. dulu. Iya, makanya ada nubuatannya. Lah, mulai kan? Kamu diam aja, Suma. Saya Ya, beritahu saling ya. menghargai Jadi dulu gini gantian, ya, Pak, ya. firman Tuhan berkata begini di kitab Yesaya. Kau diam dulu. Kalau udah di 3 menit Kejadian lebih sudah nih. teman-teman tadi pemikir ulung sudah sampaikan. Di kitab Kejadian sainnya sudah jelas. Abraham sudah jelas. Kejadian berarti ada penumpahan darah dan jelas di Alkitab itu. Di Taurat juga disampaikan seperti Boleh itu. dibacakan Sangat kejadian jelas. berapa? Nah, Bro? terus Boleh Yesaya dibacakan, sebentar bro? dulu. Biar jelas. Enggak, dalilnya di mana? Boleh dibacakan, Iya, bro? saya mau jelasin. Kau diam Bukan dulu. dijelasin, dibacain dulu baru dijelasin. Kita menuntut data. Di mana datanya? Kejadian Udah apa? bolak-balik Kejadian berapa? ya sebentar ya. Kejadian berapa? Saya kasih. Sebentar Ya, dulu. silakan. Sebentar dulu. Triwira. Dari dulu kau mesti Jangan jualan begitu. obat. Kau ini kalau mau dibuka kebenarannya mau dibuka kan begitu. Kau ganggu. Nih saya kasih. Ya, Ya, sabar, tenang aja. Ya, Kamu kejadian kan berapa? sudah berjam-jam tadi. Sekarang saya. Kejadian berapa, bro? Ya. Bukan, ini langsung Yesaya aja. Ngapain di Kejadian? Sudah jelas bolak-balik kok, ya. Nih Yesaya 43 ayat 11. Ini nubuatannya. Pulang. Ya, diam dulu. Yesaya dah. berapa? Yesaya berapa? Ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Oke, Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat sebagai inisiatif dari Tuhan itu sendiri. Mana dikatakan dikorbankan juru Ya, selamatnya? kau diam dulu di situ. Saya jelasin, kamu Mana? dengar aja dulu. Mulai lagi kan. Aduh, baca Jangan nomor main 10-nya. Kesempatan dulu Kau lah. mau kasih menang kesempatan dulu di lah. area, kau pingin menang di area yang tak adil, Bang Nomor Suma. 10-nya Diam coba dulu. kamu baca. Nomor 10-nya coba Ya, kamu baca. saya baca dulu, kau diem ya. Yesaya 43 ayat 11. Ini nubuatan mengenai Nomor juru selamat. 10-nya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat itu Elohim itu sendiri, ya. Saya bacakan Yesaya 63 ayat 9. Ini sudah bolak-balik ya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan malaikat yang diutusnya, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ini nubuatan. Juru selamat berarti. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Dia sendiri yang mengutus dirinya sendiri untuk menebus dan menyelamatkan kita sebagai juru selamat. Ya, dan ini sudah digenapi di dalam kitab Lukas. Nih saya baca ya. Ini banyak sekali tapi saya langsung aja. Lukas 2 ayat 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat itu telah lahir. Siapa? Elohim itu sendiri. Ya kan? Nah, dia mengutus siapa sih sebenarnya? Yohanes 1 ayat 1. Firman-Nya yang berinkarnasi menjadi manusia. Menjadi Tuhan Yesus Kristus yang akan dikorbankan sebagai anak domba Allah. Sangat jelas ya. Sebentar dulu ya, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Nah, ketawa lagi kan ganggu kan? Yesus Kau dibilang kau anak diam hewan. dulu, saya baca Aduh, ayat-ayatnya. parah. Baca aja dulu Bang Suma. Aduh, kau bilang itu Paulus. Kepanjangan. Lah, kau Kesempatan bilang itu dulu. ajaran Paulus kan? Ini Gantian. Yohanes. Bukan Paulus, ada mulai ganggu kan? Kau ganggu kan? Azuma? Nggak fair jadinya Ketahuan. kalau gini. Iya, kau nggak fair. Kau jangan ganggu. Saya baca dulu ya. Ya, jadi Berapa Yohanes jam lagi? jelas mengatakan bahwa dia anak domba Allah yang Berapa jam menghapus lagi? dosa dunia. Anak Nah, di domba. dalam kitab Wahyu pun itu di closing dengan anak domba. Iya, Ya, Wahyu di 5 nomor tengah-tengah 6. itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Yesus disebut Bertanduk lagi 7 dan seekor. bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi ini semua melambangkan bahwa anak domba itu telah disembelih. Siapa? Tuhan Yesus Kristus mengangkut dosa kita semua. Makanya Bro Jimmy katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sendiri yang mengasihi kita, sehingga dia bayar utang itu. Dia sendiri yang bayarnya dengan mengorbankan anaknya, bukan manusia. Kalau manusia dilarang mengorbankan manusia, tidak ada dilarang. Ini adalah inisiatif Allah itu sendiri untuk menyelamatkan kita karena kita nggak bisa bayar utang itu. Kau tahu itu, ya? Kenapa? Paham Kenapa? 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 Aduh, udah ya. Jadi apa yang kau Giliran katakan itu saya, semua diam serong dan kau, sesat. trik-wek-wek, diam. Giliran saya. Kau Om diam John. juga. Aduh, Khotbah itu di gereja. memalukan. Di sini umat Islam Ya, berakal semua semua, nggak ada dengar yang nih, bisa 1000 orang membodoh-bodohi. dengar. Ya, apa yang kau katakan itu Kau diam, sesat. kau diam. Giliran saya Serong. ngajarin kamu. Kamu Kau mengambil diam. ayat Alkitab, diam, katanya Kamu Bang. diam. Saya menghujat, ngajarin katanya kamu. kita menyembah namanya Kamu mempersembahkan diam. kepada dewa Molok. Korban dewa Aduh, molok diam. memalukan kau itu. Korban dewa molok diam. Gini, sekarang korban giliran dewa- saya. Sekarang giliran saya. Gini, ya saudara Jimmy, lihatlah teman kau itu. Tuh. Dan berikan faedah Yesaya 43. Dia lupa membawa narasi di nomor 10-nya. Nomor 10 jelas, kamu ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya dan mengerti bahwa aku tetap Tuhan. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Berarti Yesus yang dibentuk menjadi daging itu bukan Tuhan. Lalu kemudian bukan duta, bukan utusan. Sementara Yesus mengaku duta, Yesus mengaku utusan. Berarti bukan Yesus. Memang Tuhan itu yang menebus. Betul. Dengan cara apa? Tengoklah Abraham. Tuhan menebus anak tunggal Abraham dengan hewan kurban. Benar kan? Yes. Tuhan sendiri yang menebus. Oke? Kemudian ketika dikatakan dalam Keluaran 29:14, Trinitas di sana jelas. Ada kulit, ada daging, ada tai sapi, ada tai lembu. Tiga-tiganya ketika dibakar itu menghapus dosa. Itu Tuhan menebus dengan cara mengajarkan Bani Israel melakukan prosesi itu. Bukan berarti Tuhan datang kemudian mati di atas tiang salib. Layaknya ketika Anda menebus cincin di pegadaian, bukan Anda yang diberikan kepada pegadaian. Bukan Anda, tetapi duit yang Anda bayarkan ke sana. Maka Tuhan menjadikan hewan sebagai kurban penebusan, bukan manusia. Kecuali kalau Anda mengatakan, aku sendiri yang akan menebus pegadaian. Apakah ketika Tuhan mengatakan, Anda mengatakan aku sendiri yang akan menebus di pegadaian, Anda yang akan disangkut pautkan di pegadaian, Anda yang akan disimpan di sana, dijadikan barang antik? Kan bukan. Jadi tolonglah bernarasi yang masuk akal. Kemudian Yohanes 1 nomor 29. Lihatlah, ini anak domba. Ini penghinaan, ini penghujatan. Lagian penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Anda boleh lihat dalam Yohanes 21 nomor 24, nomor 25. Jelas sekali penulis Yohanes bukan murid Yesus. Jadi yang menuduh Yesus sebagai anak hewan, anak domba, itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran pengarang yang kemudian karangannya diberi judul Yohanes agar dianggap itu tulisan murid Yesus. Ini yang perlu saudara-saudara Kristen pahami. Jadi kalau kemudian Anda menarasikan Tuhan sendiri yang akan datang kemudian untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya katakan, coba Anda baca satu perikop dalam Kejadian 18. Apa yang Tuhan katakan di sana kepada Ibrahim? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu?
Lalu apa kata Tuhan? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Sehingga orang-orang itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu karena mereka. Coba, diampuni. Sekiranya di antara orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora itu ada orang benar, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosanya. Tapi faktanya, Sodom ini kemudian dihanguskan oleh Allah. Tidaklah kemudian Tuhan datang menjelma menjadi manusia, mati untuk Sodom. Tidak. Lalu kemudian Allah mendatangkan musibah ke Bahtera Nuh, kepada Nabi Nuh. Kenapa Tuhan tidak datang pada masa itu? Kenapa dia harus menghanguskan semua manusia? Harusnya kalau konsep penebusan dosa dengan cara mati di atas tiang salib adalah manusia yang harus jadi korban, maka pada zaman Nuh lah kemudian Tuhan datang saatnya untuk kemudian mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lot, dan seterusnya. Tapi kenapa giliran Kristen ini yang Tuhannya datang menjelma menjadi manusia? Ya, tolong direnungkan lagi saudara-saudara. Kalau tidak ada perintah dari Tuhan untuk kemudian mengajarkan mempersembahkan darah manusia, terangkan ke kita. Kalian mempersembahkan Yesus ke Theos yang mana? Ingat, Theos itu adalah Tuhan, bisa juga diartikan sebagai dewa. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam hal ini Allah tidak pernah meminta darah manusia. Berarti Theos yang dimaksud ini adalah di luar daripada Allah, di luar daripada Hasem. Siapa dia? Hanya ada dewa Molok, dewa Baal, atau Dagon. Silakan teman Kristen mencari dewanya. Lanjut. Oke, Bang Suma, saya sudah dengar. Saya dulu Pak Jimmy ya, sebentar aja. Jadi sekali lagi, ketika Anda memaksakan bahwa Yesus itu adalah korbanot, maka apakah pengorbanan Yesus itu sah secara tradisi hukum Yahudi, hukum Taurat? Karena jelas korban dalam tradisi Taurat itu harus dilaksanakan dengan cara kosher, disembelih dengan menyebut nama Hashem. Lalu tata laksananya itu diatur dalam Taurat agar sah menjadi korban. Jangan-jangan pengorbanan Yesus setelah Anda korbankan tidak sah. Salah satu tata cara sah korbannya Yahudi yang melakukan eksekusinya itu adalah Kohen, imam Yahudi. Siapa yang sembelih Yesus Anda? Imam Yahudi atau Hansip Romawi? Kemudian apakah Yesus itu disembelih atau disalib? Jadi kok liar sekali, disembelih tiba-tiba korban. Lalu ada jenis-jenis hewan yang diatur dalam tata cara korbannya Taurat. Di antaranya adalah lembu, kambing, dan domba. Jadi Yesus itu masuk kategori hewan mana ini? Liar sekali kalian. Kalian paksakan Yesus menjadi salah satu dari 3 hewan tersebut. Lalu satu lagi nih, saya tanggapi si Triwira Bani Targum. Dengan kebodohannya dia pertontonkan di sini, dia angkat Yesaya 43 ayat 14, dia katakan itu nubuatan untuk Yesus. Dalam bahasa Ibraninya tertulis teman-teman, Anochi Hashem wa'en mibal adai Mosia. Mosia itu yang artinya juru selamat. Sedangkan yang dia cocokkan dengan Lukas pasal 2 ayat 11, tidak ada kata Mosia di situ. Di situ adalah tertulis dalam bahasa Yunaninya Kristos, dalam bahasa Ibraninya Mesiah. Bukan Mosia. Artinya Mesiah atau Kristos atau Mesias artinya yang diurapi, bukan juru selamat. Tetapi dipakai oleh terjemahan LAI dalam Lukas pasal 2 ayat 11 sebagai juru selamat. Jadi kalian ini orang yang paling liar dalam terjemahan dan orang yang paling liar dalam pemaksaan agar Tuhan itu dikorbankan untuk kalian. Selamat datang pada fakta yang sangat menyedihkan. Oke, Bang Ali. Gantian. Sorry ini dia semakin larut nih kita. Saya besok juga pagi-pagi ada kerjaan. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sebentar aja dulu ya. Ini kita bisa lanjut lagi nih besok ini biar lebih seru. Ini saya lihat ini pemirsaannya ini sampai luar biasa ini 1000-an lebih. Jadi
ini apa saya bilang, semakin larut semakin bukan semakin berkurang. Ya, Jadi saya lihat orang tertuju Pak semua Jimmy, pada room ini ya. Mbak Pak Rifa semakin Jimmy. banyak pengikutnya ini. Semakin datang Sebelum pasti banyak dilanjut, semua. bentar Pak Darman, bentar dulu. Sebelum dilanjut, teman-teman yang di Jakarta yang mau makan nasi Padang, jangan lupa ke restoran Mak Cia ya. Dah itu aja, lanjut. Allah, Ya, ini Rifa ini lagi iya. promosi. Jakarta jam 12. Saya di Promosi. Makassar ini jam 1 loh. Hmm. Jadi gini, ya saya jawab sebentar saja ya. Itu seperti saya udah berulang-ulang juga. Pengorbanan Yesus di kayu salib tidak seperti sesembelihan hewan, nggak seperti begitu. Jangan namakan Ya, korban kalau gitu. ya, ya Bilang korban saja dalam disalib. artian, Bilang iya saja disalib. disalib. Ya tadi kan dibilang apakah seperti Tumbal, model poster bukan dipotong. kurban tapi Ah, tumbal. jadi tumbal saja bilang. Iya bisa dibilang dia jadi tumbal. Ada Ada promosi. dosa-dosa kita manusia, ya kan? Loh, Jadi Pak itu Jimmy mana temannya? ya dia terputus tuh Tewas. tadi ada hubungan. Di bawah Dewa Kenapa? Molok tadi, Dek. Terputus. Oh, Orang ada ngomong terus teman. makin ngocos terus Zuma itu. Iya, Biasanya Zuma saya itu gitu kan. Kalau orang udah Ini ngomong, Darman kalau dia siapa salah pula nih dia, Darman? Udah dia ada. Darman. Murtad, diam aja Murtad. Murtad, dia diam ngomong, aja dulu. Bukan dia giliranmu ngungkit Murtad. tai kambing, tai binatang itu apa segala pegadaian juga diungkit-ungkit itu. Apa ini si Lurman ini? Zuma ini. Loh, si Darmannya apa Jadi ini? maumu Mau apa? curhat? Yang lain diam. apa Jadi juga maumu apa, mau. Murtad? Apa juga Maumu apa, maumu? Murtad? Kau Ya, mauku orang ngomong kau itu jelaskan kepada saya, Yesus itu kau persembahkan ke dewa siapa, Orang Murtad? udah jelasin dari tadi kok tinggal nyolocos. Nggak ada dijelaskan. Malah temanmu sudah mengakui tidak ada dalilnya. Lucu kau. Katanya udah ilmuwan, udah pintar, kok masih mungkin tai binatang, pegadaian. Emang kau? Meow. Apa itu meow? Emosi dia. Udah nggak emosi. sehat nih. Host, kita lanjut besok aja ya. Ini nanti kita saling menghujat ini nggak baik kan. Jadi lanjut aja besok ya. Ini kok so Ini apa Darman ini? pulang. Saya nggak mau inilah. Nanti kita salah Ya, inilah. sudah Pak Jimmy sudah setuju ya bahwa Hah? Yesus itu bukan korban ya? Besok kita teruskan Pak, panjang lagi kita bahas ini. Saya juga sudah mengantuk jadi otak saya nggak berpikir Udahlah, logis. terima kebenaran Pak. Ya, Terima kebenaran Pak. Iya, Oke. bukan korban tapi tumbal. ya penebus dialah kalau buat saya. Oke Pak, besok kita lanjut lagi Bang Zuma ya. Menarik ini. Saya senang Oke, nih, banyak Bang pengikutnya nih. Jimmy. Iya, Oke ya. baik. Saya menghindari Baik, kita baik. saling menghujat. Oke, Saya nggak suka, nggak sehat begitu. Oke, Apalagi oke. bentar, Setuju. Pak Ya. Jimmy, nanti Pak Jimmy kayak Nathan, janji mau diskusi sama Bang Zuma, tiba-tiba hilang. Oh enggak lah, saya Kalau rajin begitu kok. Enggak. Kalau Bang Jimmy ini baik kok. Diskusi. Adalah kalau saya nggak Enggak ya? sibuk nggak ini ya Enggak. saya masuk lah. Boleh. Iya. Saya Oke, saya mencium saudaraku. dari Pak Jimmy ini aura-aura asyhadu kayaknya. Bang Zuma, kita sama-sama ini orang Makassar ini. Iya, Jadi, oke. sama-sama Sip, sip. lah, saling ini lah. Siap. Ya. Oke. Ya, oke. Saya kira gitu ya. Makasih ya, saudaraku. Baik, Selamat malam. saudara. Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikum. Lanjut sehat-sehat selalu. Baik, adik-adik sekalian di sini tapi terapi akal teman-teman kita ini bisa sedikit berpikir keluar dari doktrin dan dogma. Jadi malam ini ada peningkatan teman-teman dari Kristen. Beberapa orang tadi sudah mengakui tidak ada data Tuhan minta persembahan darah manusia. Gitu ya, Akhi, Bang Ali, Tinda Neplos dan Tinda Rifa. Siap. Saya pamit. Ya, Bang. Ya, oke, saya pamit dulu. Teman-teman di bawah di typing Anda luar biasa. Terima kasih telah menyertai kami di sini, juga di channel Zulkifli Mabas dan channel yang berafiliasi dengan Komal Rifa Official. Terima kasih Anda menjadi saksi malam hari ini. Kita telah memberikan edukasi baik terkait dengan kurban yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Bible. Dan adalah satu hal yang menjadi kebanggaan kita, Dinda Neplos yang selama ini kita kenal sebagai orang yang anak muda yang masih muda yang kemudian memiliki keilmuan yang mumpuni, rela untuk menjadi moderator ya bagi kita. Dan juga Bang Ali, saya dikagetkan, rupanya beliau punya
senjata yang sangat luar biasa ya untuk memberikan paparan-paparan yang mematikan kepada lawan jenis lawan diskusi. Kan manajemen aku bang. Anda luar biasa. Iya, Anda luar biasa, akhi. Tingkatkan ya, selain daripada penguasaan Al-Quran yang sangat luar biasa, ilmu apologetnya juga matang kelihatannya. Untuk itulah kemudian, waduh, semakin berat ini teman-teman Kristen ini. Bang, Ya, kita bilang berharap dulu, bilang dulu sama netizen abang bisa pintar gitu gara-gara makan rendang aku gitu. Iya, oke. Gara-gara makan rendang, Assalamualaikum. makan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga guru saya juga ini Bang Arasyid. Oke. Saya rasa seperti itu ya teman-teman sekalian. Besok kita kumpul lagi kembali, rapatkan saf dan luruskan barisan untuk mengajarkan kalimat tauhid kepada anak bangsa. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti kalau ada hoten mau naik dek, saya diturunkan aja, silakan. Ya oke. Sama makan bang. Ceplos. Update yang tadi Uni Rifah. Yuk monitor. Ya udah ngantuk. Apa Rashid? Teman-teman yang mau naik ngobrol-ngobrol silakan. Kalau ngajak Bang Ali ngobrol 500.000, ngajak Bang Zuma ngobrol 1 juta, ngajak